Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan atau menyimak suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada apologet Kristennya dan juga Bro Edis, dan lawan diskusi atau debat Bro Edis ialah Ustadz Suma. Kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang akan kita saksikan bersama-sama. Apakah setiap data-data yang mereka bawakan itu bisa dibuktikan kebenarannya, atau mereka hanya menggunakan data-data bodong yang mereka comot sana-sini untuk menyerang iman kekristenan seperti itu. Maka dari itu, mari kita simak videonya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Bahasa hujatannya dikurangi lah. Lah itu bukan hujatan, Edis. Kamu serigala. Emang kau Bani Israel? Nanti kau dibilang gitu, nanti kau lapor polisi. Macam tak emang tahu kamu Bani Islam aja. Emang kau Bani Israel, Edis? Masa macam gak tahu kelakuan Islam aja. Kamu Bani Israel? Kamu Bani Israel? Gak usah ngalikan topik lah, ayo. Jadi kau itu bukan Bani Israel, berarti bukan domba. Yang domba itu Bani Israel, Bani Yakub. Di luar Bani Yakub yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, itulah serigala itu, ya. Kau harus sadari itu. Suka-suka kamu lah, suka-suka kamu. Nanti kalau dibalas, nanti kau lapor polisi. Itu bukan suka-suka aku, itu fakta ya di. Nanti kau lapor polisi, demo. Oke, stop. Jadi jangan pernah lagi ya. Saya paling menantang kalau ada Islam mengatakan Kristen itu domba. Pak, saya orang paling pasang badan. Iya, Bang Cuma nggak mau. Berarti orang itu masih perlu belajar. Oke, kita ini dulu. Kita ini dulu ya, pastikan dulu semua. Bang Cuma udah ready, Bang? 3 menit lagi. Saya lagi di gunung soalnya, admin saya di rumah. Nih kan ada Charlie nih, 2 ya. Nggak mau dia, coba tanya Edis, mau nggak? Sebentar, saya tanya dulu. Charlie Kristen, Bang? Ya, serigala juga itu, samanya kamu. Betul. Nah, itu betul. Kira-kira kalau tema kita adalah bahwa Islam adalah penyembah Muhammad, Abang menguasai tema nggak? Enggak, pasti enggak, karena cuma Edis yang punya. Saya nggak ngomong abang kamu loh ini. Ya, saya mendengarkan soalnya. Ini nggak ada kedewasaannya kan? Saya nggak kuasai, karena yang menguasai ilmu silat lidah itu cuma kamu, yang lain enggak. Dia Kamu sarjana S5 kamu, lulusan silat lidah. Gini loh Gunda, dia ini mau kabur. Jadi dia ini nanya Charlie gitu loh. Enggak lah, Edis nggak pernah kabur gitu lah. Edis nggak ada. Siapa bilang, Dek? Manusia serigala ini udah sering kabur sama aku. Ya ampun. Enggak, dia setelah fitnah-fitnah orang, setelah ngomong aneh-aneh baru kabur. Ini dia belum ngomong iya. Dia hari itu dia kabur bersamaan dengan si Rati, berdua mereka kabur. Ya, Charlie kalau memang menguasai tema, kita bisa duet. Tapi harus menguasai tema loh. Temanya itu membuktikan bahwa Islam adalah penyembah Muhammad dan para ulama-ulamanya gitu. Gimana? Tema 13 tahun yang lalu. Baiknya Charlie nggak usah, biar aja saya bersama tema bocil. Ya, kita ini karena ini serigalanya buas. Sebenarnya gini, sebenarnya tadi kan saya sama Wapi ya, karena si Zulkifli dengan yang lain-lain. Bukan takut, apa maju. Maksud saya gini. Iya, saya berdua, kamu sendiri kali ini. Baik. Karena serigalanya buas, terima kasih. Dibutuhkan 2. Jadi Zulkifli sama Wapi duet lawan Rizky ya. Iya, oke. Apa orang gini? Serigalanya kan besar ini. Kita buat pakai timer atau serigala buas ini. Kita butuh tenaga ekstra untuk menjaga serigala. Pakai waktu, Julius biar enak. Per orang kasih waktu 3 menit gitu, Bang Jul. Kalau 3 menit berarti saya 6 menit gitu. Jadi mereka 3 menit saya 6 menit. Atau saya 5 menit gitu. Ya, gimana kira-kira? Kalau saya boleh. Terserah. Ya, Oke, jadi 35 ya. Anu aja sudah gantian 5 menit dah. Saya nggak anu kok. Jangan Wapi, kamu jangan diam karena si Kipri udah kalah loh, diakuin sama Tristan loh. Dia kalah sama saya itu diakuin sama Tristan. Nenekmu Kiper yang kabur siapa waktu itu? Mungkin Julius bisa undang si Tristan kalau saya bilang saya bohong. Siapa Tristan? Siapa itu? Tristan itu dia siapa? Ya emang dia siapa? Emang siapa dia? Islam dia. Islam dari mana dia? Islam dari mana? Pura-pura nggak kenal sama Tristan.
Tristan Edis kalau bohong. gimana? Saya nggak kenal dia, saya nggak kenal. Pura nggak kenal, kamu dusta kamu kalau nggak kenal sama Tristan. Saya Kamu nggak dusta. kenal. Entah dia itu siapa. kamu. Apakah dia Dusta. itu Islam, ataukah dia Syiah, ataukah dia munafik, saya nggak tahu dia siapa. Dia Ya, bukan ya. dari golongan saya. Yang pasti sekalian aja nanya Papa Jahat juga sama kok. Kalau nanya Papa Iya. Jahat pasti jawab gitu. Siapa Tristan? Tristan itu sering duet juga sama Serifa kok. Ah, udah. Udah, Saya tidak nggak kenal. bawa orang. Nggak usah, Saya dengan nggak usah beliau. bawa Tristan. Kalau kau Fokus nggak aja. percaya, panggil Dia mau Tristan mengalihkan ke itu. sini. Terus kenapa dia kau jadikan dia tim penilai gitu? Dia wasit gitu. Muslim Dia- sendiri mengaku dia- kamu udah kalah. Muslim Kalahnya mengakui kalahnya loh. di mana? Kalahnya di mana, Dis? Kamu Kalahnya di mana? Waktu kamu saya Kalahnya di tanya, mana? waktu kamu Kalahnya saya di mana? tanya, waktu kamu saya Apa itu? waktu Apa kamu saya pertanyaanmu? tanya tentang penyembahan Muhammad, kamu nggak bisa jelasin. Di situ kamu kalahnya. Tunggu Dis, jangan gitu. Sekarang gini, standar kalah menangnya kok dari penilaian orang gitu. Dari Muslim loh, kalau dari Kristen nggak bisa. Tapi ini Muslim sendiri yang menilai bahwa Nggak pada ada, waktu nggak itu ada, dia nggak ada. kalah. Hadis bohong, Panggil, hadis mau bohong. orangnya panggil ke sini, orangnya panggil ke sini Kristen. Bukan masalah itu. Masalah gini, kalau standarnya gitu, banyak juga teman-teman Kristen yang mengatakan kamu kalah selalu. Ya Nah sama orangnya aja. mana? Orangnya mana coba? Banyak. Dari- Satu aja coba masalah. Oke, nanti ya kita panggilin. Tapi Nggak boleh gitu. Nggak boleh adu domba gitu kamu di. Repot Kamu ini. nggak fair itu. Nggak bijak Tunggu, kamu adu Bang domba Zuma. gitu. Bang Zuma Iya, kena saya- report nih. Bang Zuma kena report lagi ganti akun. Udahlah, jangan debat yang nggak penting. Izin dulu lah turun ya, bentar aja ada urusan anak aku nih. Ya, ini timer udah ready. Lanjut, ada Ustaz Wafi sama Bang Zuma itu, ada Pak Charlie sama Idris, ada Mbak Natalia juga. Kejul. Assalamualaikum. Iya, iya. Ustaz Wafi, Assalamualaikum, Bang Al, Mbak Natali, Pak Charlie. Ada Waalaikumsalam. sehabis diskusi Lanjut, itu Jul, sambil nunggu waktu ya. Sehabis Udah. diskusi itu, kan Iya, sambil nunggu sekarang waktu. Betul, aku nggak peduli lah mau itu katanya Papa Jahat lah atau apa gitu kan. Itu aduh, itu penilaian yang Jahat. Kalau Papa Jahat mah udah tahu semua orang, dia kan bertentangan sama Yes. kalian. Ini enggak loh, ini Tristan loh. Satu tim sama kalian loh dia. Sejak kapan satu tim? Tristan satu tim loh sama kalian, gimana sejak kapan gak kalian akui Tristan itu? Wow. Nggak usah adu domba, Tristan, Edis. kamu kalau Adu dengar, domba kamu. Tristan, kamu kalau dengar naik Nggak ada Tristan. tuh. Kamu dikucilkan sama teman-temanmu sendiri loh Tristan. Enggak, aku nggak kenal. Dia kalau tujuannya mau pribadi. adu domba sebenarnya itu. Nggak bijak kamu itu Edis. Al, Tristan waktu itu ngomong sama saya, Edis, saya akuin kamu menang waktu itu lawan Zulkifli, Ali dan kawan-kawan, Adi dan Iya, kawan-kawan. nggak ada urusannya sama kami di sini. Nggak ada urusan sama Ustaz Intinya Najib, saya cuma sama kasih saya tahu sama ada teman-teman. Muslim. Intinya saya cuma kasih tahu ada Muslim yang ngakui bahwa kalian Ya kalah terserah gitu loh. kamu lah, terserah Oke, kamu, itu framing Dia kamu. butuh pengakuan, enggak, intinya dia butuh pengakuan. Artinya ada pengakuan dari Muslim, udah senang. Oke, selesai. Mana nih Bang Zuma? Pokoknya karena kita kalah sebenarnya enak lawan aja gitu loh. Masa yang udah kalah diulangin lagi, udah kalah kok kemarin. Udah nggak apa-apa. Tunggu. Ini ID-nya inilah kadang-kadang ya teman-teman. Ini belum apa-apa udah main report aja. Ya gimana Bang Zuma? Belum naik ke atas. Oke, ini udah. Oke, lanjut. Kamu jangan takut, Ed. Santai aja, Ed. Kamu kan serigala buas. Jadi kau harus perlu ditaklukkan memang kau. Udah ada otak kau memang kan? Saya itu udah sampai melanglang buana sampai Lang buana. Sudah berapa Jadi- orang yang kau murtadkan? Jadi Sudah berapa? kalian itu apa? Udah Kalian berapa? itu? Aduh. Udah berapa orang kau murtadkan? Diskusinya udah sama orang Timur Tengah lagi, bukan sama kalian gimana sih? Timur Tengah, nenek mukiper. Udah banyak cerita. Udah langsung kita, ayo diskusi. Oke. Yuk, udah mulai. Bang Zuma ready? Ya, ready. Oke, siapa duluan? Beliau dulu biar kita ikutin arahnya. Habis itu kita teliti. Mungkin biar bersih kan lebih enak kita berempat di sini gitu loh. Mulai takut ya. Enggak, berempat maksudnya siapa? kan kata kita Panggil Tristan, kamu sama dengan Tristan. Jadi Tristan sama Edi, saya sama Adinda Naja. Panggil dia. Ya panggil. Hostnya kan si host saya. Hostnya kan si Julius gimana? Kan kamu yang jagokan dia katanya. Nggak, terus. Dis, aku nggak kenal. Kau pernah lihat aku ngobrol sama Tristan nggak? Nggak pernah kan? Panggil lah si Tristan itu. Kalian anggap Tristan itu apa gitu loh. Udah Ya, nggak kita usah siapa bahas dia? masalah Kita itu. nggak dia tahu mau dia adu siapa. domba itu. Dia mau adu domba itu. Tadi Tristan Tristan saya siapa? coba sama Yang OCR Tristan, dia. kamu nggak dianggap ada loh sama Zulkifli. Pura-pura nggak emang. kenal dia sama kamu Tristan. Kasih mau Tristan. Emang dia siapa? Muslim. Muslim ya dia Kamu itu. tanya Ali tuh, kenal nggak dia sama Tristan? Ya saya tanya dia Muslim. Nggak ada urusannya sama Bang Zuma lah apa hubungannya. Kamu mau kita mau Menurut debat kamu sekarang, Zulkifli ngapain bawa pura-pura nggak kenal Tristan? nggak sama Tristan? Itu nggak ada urusannya sama debat sekarang. Zulkifli Kamu tahu kalau ngapain Zulkifli bawa pura-pura Tristan? nggak kenal dia. Kamu mau Namanya adu juga domba Tristan itu. Muslim loh, Nggak namanya. bijak Dia kamu. Muslim. Oh dia Dia Muslim. enak-enak Ya kamu. alhamdulillah kalau gitu dia Muslim. Salam sama beliau ya. Namanya tunggu. Aku kasih nama. Sekarang Zulkifli takut. Tunggu. Dis. Namanya Tristan. Tristan Muslim. Tristan Muslim namanya. Tristan Muslim ya. Ada Oh, nama Muslim. Kristen Muslim. Tristan itu identik dengan Namanya Kristen. TR. Ya udah, sampaikan salamku Bisa sama dibuat, dia. Edis. Itu nama Itu channelnya tuh segala Tristan macam Muslim. itu bisa dibuat.
Ya, semua Sampaikan orang bisa salamku bikin sama beliau kalau gitu. Bisa dibuat. Emang komen. Dia ngomong ke saya kenal suara dia kok Iya gimana? bisa lah. Gini. Ya bisa aja. Udah Kalau lanjut dia banyak kau kok. telepon lah dia suruh ke sini. Iya, Kau sama jangan dia. jangan gini, Biar Diundang kita di invite dulu coba. Jul. Lu kan bisa share, Dis. Aku nggak ada aku nggak ada sama dia berteman, jadi gimana? Saya coba share dulu ya sama Tristan ya. Nggak usah Ya. ngundang Tristan, nggak ada manfaatnya. Untuk apa? Ini kan mau debat dengan kok jadi dengan Tristan, maksudnya apa sih? Oh, takut Ini nih. mau adu Dibelain domba tuh, ini. Dibelain Nggak, ini tuh. adu domba namanya ini. Oh, Nggak bisa bisa dong. di- Ada yang takut, Li. Temenmu ada yang takut. Tahu kamu bakal bukan masuk karut takut. tuh. Kita mau debat sama Iya, kamu di selamat bukan siang. Tristan. Tuh, takut Ini kan? kenapa Udah. pada Jadi musik mau itu jangan bisa diselip. Ya udah sampaikan aja salamku sama dia. Ya, dia kan kamu sebut mulai ya, namanya Dis, karena mulai mengatakan ya, kamu Dis. menang lawan dengan saya waktu itu. Iya mengakui bahwa kamu Nah, waktu terus itu saya kalah. harus mengatakan wow gitu. Wow. Harusnya kalau udah kalah jangan diskusi lagi sama saya. Kasih Nenek aja. Bukiter. Iya, Kenapa kamu takut kan? Bukan Kamu takut. Saya Dia buktikan punya bahwa musuh Kristen udah itu ngakuin penyembah kamu kalah. Paulus. Tunggu, semua diam dulu. Ini lagi mau curhat-curhat atau mau debat sih, Dis? Apa sih? Tadi ada debat. Yuk, Sekarang dia kan Takut nyuruh dia, Dek. panggilkan. Takut dia. Kalau saya sih nggak Takut. usah. Sudah Dis, ayo Dis, mulai Dis. Woi. Ayo. ini ada teman lu nih, ada Charlie, Iya. ada Angel, ada mobil. Iya, Lu pilih ada yang mana, Mobil Dis? lah, banyak tuh. Saya enak sendiri lawan mereka berdua. Enggak gini aja, saya ngomong sebentar aja ya. Kalau Zuma Iya. bisa menjawab pertanyaan saya transfer 50 juta sekarang. Dua. Kan banyak. Bisa saya bertanya sama Zuma kalau dia bisa Kalau jawab kau bisa jawab sekali, pertanyaanku, saya kasih kau 1 transfer miliar. 50 juta. Gimana? 1 miliar saya kasih kau. Kau bisa jawab pertanyaanku gimana? Aduh, gimana kan? Kamu katanya kan hebat. Kan 50 juta, aku 1 miliar gimana? Nih, Aduh, nggak mulai-mulai gimana? nih diskusinya ini. Oke, Biar, ini nggak mulai-mulai nih. Saya datang ke sini. Kayak di sini mau mengalihkan isu Tunggu, aja saya dia, padu mau adu gini. domba lah segala macam. Tunggu. Ya, kamu bukan serigala loh. Kamu bukan domba, Ngomong kau dulu. serigala. Iya, kalau kita bicara bikin tantangan, tapi jawabannya kamu yang punya, aku juga bisa. Aku bikin tantangan, siapa yang bisa jawab, aku kasih 10 miliar nih. Tapi tetap aja, kamu mau jawab apapun, aku bilang salah. Ya, sekarang standar benar atau salahnya siapa yang tentukan gitu. Terus Ya. barometernya apa? Kan Betul. udah, jangan bahas seperti lagi. tantangan Al-Quran itu membuat Iya, pertikaian. diam kok, Dis. Ya, lanjut. Jadi kita mulai debat aja atau enggak nih? Coba aku tanya lu mau pilih Mulai. teman atau Mulai. tidak? Sendiri. Tadi Ya, kan lu- saya bilang sendiri. Udah berapa kali saya bilang sendiri saya. Tadi kau yang sendiri bilang 2, barusan tadi kau ralat. Kau Tadi aja Tristan. Tadi si Jul Kipli nyuruh panggil Tristan. Terus si Al bilang nggak usah. Kalau Tristan naik boleh, saya berdua sama Tristan. Tapi Kamu dia adu domba muslim itu, loh. Dis. Kasus dia Nggak ada muslim loh itu. adu domba. Ya untuk apa kau bawa nama dia? Kau Nah, takut ini bilang takut aja. biarkan saya sendiri. Karena saya tahu kalian Ya takut. udah, Nanti sama udah. bos Kau sendiri ribut di aja lah. sini. Udah, kamu sendiri, udah, yuk. Oke. Kamu sendiri ya. Oke, Des 5 menit nih timerku bukain. Mana timerku? Mana fotoku salah? Waduh, belum dapat berlian itu, kirain buat saya tadi. Kecewa ya, Dis. Oke, Dis, waktu akan dimulai saat kamu ngomong. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi temanya adalah Islam adalah penyembah Muhammad. Ya, berkali-kali saya terus bawa tema ini baik di Indonesia maupun mancanegara ya. Tetapi yang menjadi kendala adalah kita tidak mendefinisikan dulu apa itu menyembah. Sampai kiamat kalian tidak akan mengakui bahwa kalian menyembah Muhammad karena kalian tidak mau mendefinisikan apa itu menyembah. Ya. Nanti kalian lari ke KBBI, lari pendapat ulama, lari ini menyembah adalah menurut kamus KBBI bla bla bla, menurut pendapat ulama bla bla bla. Padahal sebenarnya definisi menyembah itu harus kalian kembalikan kepada Muhammad dan Al-Qur'an itu sendiri. Saya kasih 2 ayat di dalam Al-Qur'an. Al-Jathiyah 23 ada ayat berbunyi begini. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi menurut Al-Quran, ada orang yang membuat atau menuhankan hawa nafsunya. Ada juga di dalam Al-Quran, Nabi yang dituhankan. Siapa? Isa. Jadi tidak perlu seseorang atau sesuatu itu menciptakan langit dan bumi untuk disembah. Tidak perlu. Hawa nafsu tidak menciptakan langit dan bumi, tapi disembah, dijadikan Tuhan. Isa di dalam Quran bukan pencipta langit dan bumi, tapi juga ditilahkan, dituhankan. Bisa. Ya. Kemudian ayat yang kedua, surat At-Taubah ayat 31. Dikatakan ada orang-orang yang menuhankan rahib-rahib dan alim ulama. Apakah rahib-rahib dan alim ulama pencipta langit dan bumi? Tidak. Tetapi mereka disembah, dijadikan Tuhan oleh orang-orang. Nah masalahnya orang-orang itu nggak sadar kalau dia menuhankan sesuatu. Orang-orang nggak sadar kalau dia menuhankan hawa nafsu. Orang-orang nggak sadar kalau dia menuhankan Muhammad. Orang-orang nggak sadar kalau dia menuhankan Isa. Orang-orang nggak sadar kalau dia menuhankan rahib-rahib. Orang-orang nggak sadar kalau dia menuhankan batu. Orang-orang nggak sadar kalau dia menuhankan uang. Karena dia tidak tahu definisi menuhankan. Nah, definisi menuhankan menurut Muhammad. Ingat, menurut Muhammad. Bukan menurut ulama, bukan menurut kamus KBBI, bukan menurut pendapat-pendapat. Muhammad ketika menjelaskan menyembah kepada seseorang bernama Adi bin Hatim, ya, di dalam tafsir At-Taubah 31, ada seorang bernama Adi bin Hatim.
Ya, dia datang kepada Muhammad, dituduh sama Muhammad, dia nggak terima. Kami nggak menyembah rahib-rahib kami loh Muhammad, nggak menyembah. Tapi apa kata Muhammad? Tidak, kamu menuhankan rahib-rahibmu dengan cara apa? Dengan cara mentaati rahib-rahibmu itu tanpa batas. Ingat itu, mentaati tanpa batas. Mentaati ada koridornya, itu bukan menyembah. Contoh mentaati orang tua, mentaati apa segala macam, itu ada koridornya. Tapi kalau udah mentaati tanpa batas, tanpa ampun, apapun yang dibilang kamu taati itu menyembah. Menurut Muhammad itu, bukan menurut saya. Ya, salah satunya apa? Contohnya, rahib-rahib itu bilang yang halal jadi haram, yang haram jadi halal dituruti. Itulah menyembah. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada rahib-rahibnya. Katanya Muhammad, bukan kata saya. Nah, sementara Al-Quran jelas-jelas ngomong, darah, oi umat muslim, darah nggak boleh diminum. Al-Quran tuh, baca isi Quran itu darah nggak boleh diminum. Tapi kalau baca riwayat, di dalam riwayat ya, darah Muhammad diminum. Betul. Diminum darah Muhammad. Apa kata Muhammad ketika darahnya diminum? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Gara-gara minum darah Muhammad. Coba, saya tanya sama kamu. Apa Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah, yaitu darah? Ya? Sedangkan darah jelas-jelas diharamkan. Tapi darah Muhammad diminum katanya haram, kamu disentuh api neraka. Saya tanya, pengikut Muhammad nggak nyembah Muhammad itu menurut kriteria yang Muhammad bikin sendiri? Ya? Coba. Ya? Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi kalau kau baca hadis, boleh kalian berdusta dalam 3 hal. Berdusta gara-gara ngikutin Muhammad jadi berdusta dalam 3 hal. Padahal Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Coba, apa Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan lagi? Berdusta. Ya, jadi menurut penjelasan Muhammad sendiri udah kena itu. Udah kena kepada penyembahan Muhammad gara-gara nurutin hadis. Gitu loh. Ya, itu dulu pembukaan dari saya. Silakan. Oke. Dari hadis sudah. Ya, mungkin siapa dulu nih dari pihak muslim? Silakan dirimu dulu lah. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pembahasan pada saat ini seharusnya Mas Edis pembukaan dulu. Terangkan dulu tentang keimanan kamu, jangan langsung main serang-serang gitu. Padahal kamu belum paham apa yang kamu serang, kan begitu. Di sini kan temanya, apakah Kristen menyembah Paulus, kan begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan keimanan saya dulu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya, Mas Edis tadi kan mengatakan tuh, kamu nanti larinya ke tafsir, kamu nanti larinya ke ulama, kata dia. Ternyata dia jatuh juga kepada pendapat ulama barusan. Nah, ini yang akan kita sampaikan ya nanti ya. Ketika Edis melarang umat Islam untuk mengikuti pendapat ulama, KBBI dan lain sebagainya. Ternyata tanpa sadar dia menggunakan pendapat para ulama. Loh gimana Dis? Kamu melarang tapi kamu make. Kan ini bingung Dis ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di dalam ayat Al-Qur'an, Rasulullah menerangkan di dalam hadis ya, ribuan hadis, bahwa kita itu yang sah hanya menyembah kepada Allah. Makanya kan arti la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah, kan begitu artinya kan? Tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Allah. Nah, penyembahan-penyembahan yang lain itu memang terjadi. Tetapi yang ma'bud bihaqqin, ya, yang bisa disembah secara hak, tidak ada kecuali Allah. Makanya turunlah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mengindikasikan bahwa hanya Allah yang ahad. Ahad itu artinya Allah maha sendirian dalam keilahiannya dan Allah maha sendirian dalam mengatur segalanya. Tidak ada yang bisa meniru Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, badi'us samawati wal ard, Allah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi, makanya Allah yang pantas disembah. Lah, lalu kenapa kok kita ini di framing menyembah Nabi Muhammad? Itu tertulis dalam surah Al-A'raf ayat 188 Mas Edis. Qul, katakan wahai Muhammad, kata Allah, la amliku nafsi naf'an wala dharran. Katakan Muhammad bahwa kamu tidak bisa memiliki dirimu sendiri, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya, illa masya Allah, kecuali segalanya atas kehendak Allah. Itu ayatnya jelas. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada para sahabat, kepada orang Islam, bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki manfaat dan bahaya dari dirinya sendiri, melainkan semuanya masya Allah, atas kehendak Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Liqaumi yuqinun. Nabi Muhammad hanya penyampai, pemberi peringatan kepada orang yang beriman. Sekian, terima kasih. Oke, ya. Ya, ada teman-teman yang bisa jadi timer nggak? Kira-kira Bang Al bisa jadi timer atau dari Asidik? Bang Asidik? Soalnya timer saya yang model harus tekan-tekan lagi nih. Bang Al, halo. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa lah. Oke, silakan Bang Zuma, waktunya. Berapa menit ini, Dek? 3 menit. Oh, 3 menit saya. Oke, baik.
Jadi Yesus mengatakan begini ya. Kita buktikan hari ini bahwa Kristen itu adalah penyembah Paulus. Kalau narasi yang dibangun oleh Edis itu kita kembalikan kepada pola Kristen, maka jelas mereka adalah penyembah Paulus. Kenapa? Karena Kristen apapun itu dalam kaidah beragama semua berkiblat kepada keteladanan terhadap Paulus. Apa yang diperintahkan Paulus itu yang Kristen lakukan. Paulus mengajarkan menyembah Yesus, Kristen lakukan. Paulus mengajarkan meninggalkan hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat, Kristen lakukan. Apapun yang menjadi instruksi Paulus pasti menjadi teladan. Nah, memang di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di situ mengatakan memitai genese katos kago Kristo. Artinya bahwasanya Paulus mengatakan, jadilah teladanku sebab saya ini juga adalah Kristus. Kristus bagi Kristen adalah Mesias. Mesias bagi Kristen adalah Tuhan, Juru Selamat. Berarti Paulus adalah Tuhan, Paulus adalah Juru Selamat. Dan itu memang betul. Keselamatan hanya ada pada diri Yesus dengan cara apa? Mempertuhankan Yesus. Siapa yang mengajarkan Kristen mempertuhankan Yesus? Paulus. Yesus mengajarkan mempertuhankan Bapa yang ada di surga. Paulus mengajarkan agar mempertuhankan Yesus anak Maria. Yang mana diikuti oleh Kristen hari ini? Paulus. Berarti ketika dikatakan atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada rasul dianggap sebagai penyembahan, maka ini sama dengan Kristen menuhankan Paulus. Dan memang itu betul. Karena di dalam Yohanes 8:44, di situ Yesus yang sangat jelas menerangkan akan datang kelompok manusia yang mempertuhankan manusia. Nah, siapa yang dipertuhankan oleh manusia ini? Paulus. Kenapa? Kalau kita lihat polanya Edis, bahwa yang mentaati manusia adalah menyembah manusia, maka yang mentaati Paulus menyembah Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Benar sekali, Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa, sebab akulah yang menjadi bapakmu. Akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu, telah menjadi Tuhanmu. Jadi, Kristen dalam hal ini Edis adalah penyembah Paulus yang disebutkan oleh Yesus dalam Yohanes 8:44. Demikian. Oke, waktunya habis. Ya, makasih buat Bang Zuma, Edis, dan Ustadz Wafi ya. Sekarang kembali ke gilirannya Edis, tetapi saya mau nanya nih, Edis mau tambah teman nggak? Soalnya ada si Demian Kucluk. Oh, kalau Demian boleh, boleh. Oh, kalau Demian boleh, kalau Charlie nggak. Mohon maaf, karena saya nggak kenal Bang Charlie, saya belum kenal Bang Charlie. Mohon maaf Bang Charlie, saya belum pernah duet sebelumnya, saya juga belum pernah tahu. Jadi nggak tahu gimana ininya. Nggak, Demian mau nggak sekarang? Tunggu. Demian mau nggak? Jangan lu mau, nanti dia nggak mau. Tanya dulu denomnya sama nggak? Jangan sampai cakar-cakaran nanti di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Demian mau nggak? Iya, tapi Bang Edis duluan aja dulu. Oh, ya, oke. Mau ada saya bisa di ini kan, bisa di ini, bisa. Tapi konsen ya, Bang Demian ya, konsen kita bahas mereka menyembah Muhammad. Iya, jangan sampai cakar-cakaran ya. Bisa ini saya di apa namanya, di balik Yus, apa? Maksud saya di layar besar. Waktunya berapa? 3 menit ya? 5 menit. 3 menit semua. Ya, 3. Edis 3. Ya, ini Demian 3. Ya, ini ya. Oh, jadi ini bukan karang-karangan saya. Ini adalah tafsir dari Ibnu Katsir. Saya bacakan ya. Nih, Adi masuk menemui Rasulullah, sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya nih. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. At-Taubah 31. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya Rasulullah. Ya, sesungguhnya ini persis nih kayak umat Muslim yang membantah menyembah Muhammad. Kami nggak menyembah Muhammad loh, persis lah kayak Adi bin Hatim ini ya. Soalnya kami tidak menyembah, ya. Kami tidak menyembahnya Rasulullah. Terus Rasulullah bersabda, nih, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi mereka, para pengikutnya, dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Nah, jadi menurut Muhammad, teman-teman, menurut Muhammad ya, bukan menurut saya, yang demikian itulah ibadah atau penyembahan orang-orang itu kepada rahib-rahibnya. Dengan cara bagaimana? Contoh, Allah bilang sholat 5 kali. Rahib-rahib atau ulama bilang sholat 1 kali aja. Dan itu kamu turuti, itulah penyembahanmu kepada rahib-rahib itu, kepada ulamamu itu. Karena ulamamu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, sekarang ukuran ini kita pakai ke Muhammad juga. Ini ada yang berisik ini, tolong di mute dulu yang berisik. Ya, jadi ada yang berisik Yus.
Siapa ini? Suara siapa ini? Ya, oke. Jadi menurut penjelasan Muhammad itu sendiri, kalau kita pakaikan kepada Muhammad, maka umat muslim itu jatuhnya menyembah Muhammad. Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran jelas sekali dibilang darah itu diharamkan. Ya, mau tanya kamu sampai manapun ada itu ayatnya, darah nggak boleh kamu konsumsi, diharamkan itu. Tapi pengikutnya Muhammad meminum darahnya Muhammad tuh. Bayangkan tuh, kayak Dracula itu. Ya, meminum darahnya Muhammad. Dan ketika darah Muhammad diminum, Muhammad ngomong apa? Apa Muhammad peduli sama ayat Quran? Tadi Wafi bilang, Muhammad tidak bisa mendatangkan mudarat dan lain. Ini Muhammad ngomong loh, gara-gara darah diminum, Muhammad ngomong gini, haram tubuhmu disentuh api neraka, gara-gara minum darah Muhammad. Coba, Muhammad nentuin orang masuk neraka, gara-gara minum darahnya. Saya tanya sama kamu, kalau menggunakan standar yang digunakan Muhammad kepada Adi bin Hatim, apa Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah, yaitu darah dia? Ya, Abdul Somad pernah menjelaskan ini. Dia bilang begini, oh ini khususnya 3 menit habis katanya. Bang Demian mau ngomong, Bang Demian? Masih cari signal ya? Udah. Bang Demian mau lanjut? Iya. Lanjut. Mau lanjut atau mau saya selesaikan 5 menit dulu? Silakan lanjut pakai waktu saya aja, Bang. Silakan. Oke ya. Jadi gini, maksud saya begini. Kita itu harus punya definisi dulu. Sebelum kamu bilang bahwa si Anu itu menyembah ini, si Fulan menyembah ini, kita bicara definisi apa itu menyembah. Ya, kalau kita tidak sepakat dengan definisi, maka sampai kiamat kamu akan bilang kamu nggak nyembah Muhammad, karena kamu nggak tahu apa itu penyembahan. Menurutmu penyembahan itu adalah pergi ke masjid. Kalau nggak pergi ke masjid berarti nggak menyembah. Nah itu definisi orang awam. Kalau nggak ke masjid, kalau nggak ke gereja berarti nggak nyembah Tuhan. Loh, di dalam Al-Quran ada orang disebut ya menyembah rahib-rahibnya. Nggak perlu mereka ke masjid. Ini dibuka lagi, Kibli. Jul, tutup Jul anu baikmu ya. Nah kemudian ada juga orang menyembah hawa nafsunya di dalam surat Al-Jasiyah 23. Apakah mereka pergi ke masjid untuk menyembah hawa nafsunya? Tidak. Apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? Tidak. Jadi menyembah sesuatu, kamu itu menaklukkan diri secara 100% kepada itu. Jadi apapun yang dibilang kamu turutin, itu penyembahan menurut Muhammad. Dan saya nggak membantah penjelasan Muhammad. Saya sepakat dengan penjelasan Muhammad itu. Nah, umat muslim itu harus hidup di dalam sebuah keadaan mematuhi Muhammad 100%. Menjadikan Muhammad sebagai otoritas. Ya. Muhammad bilang gini, kamu harus turut. Muhammad bilang gitu, kamu harus turut. Muhammad suruh kamu lompat ke jurang, kamu harus lompat ke jurang. Karena Al-Quran bilang begitu. Al-Ahzab 36. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah ketetapan, maka tidak ada hak bagi seorang muslim untuk membantahnya. Gak punya. Ya, makanya saya bilang Muhammad itu bagimu itu adalah Tuhan. Bukan Allah loh, bukan Allah, Tuhan. Saya nggak bilang Muhammad Allah. Ya, nah seperti bagi orang-orang hawa nafsu itu bagi mereka Tuhannya. Bagi sebagian orang, bagi seorang ateis, hawa nafsu itu adalah Tuhannya. Nah bagi kamu Zulkifli dan Najak, sebenarnya Muhammad itu Tuhan kamu. Bukan berarti dia itu pencipta kamu. Seperti orang yang menuhankan hawa nafsunya, bukan berarti hawa nafsunya itu pencipta dia, enggak. Gitu loh. Tetapi dituhankan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara seperti itu. Ya, tadi nggak disenggol sama sekali. Saya tahu kalau akan disenggol ini pasti semua umat muslim akan saling cakar-cakaran, bahkan saling bunuh ini gara-gara ini. Gara-gara meminum darah Muhammad. Karena sebagian bilang akan mengatakan itu sahih, sebagian bilang itu dhaif. Mereka akan saling bunuh gara-gara minum darah Muhammad ini. Karena satu bilang sahih, satu bilang dhaif. Ya, saya pastikan itu. Ya, coba berani nggak kau bilang haram darah Muhammad? Pasti kau dimarahi sama siapa itu? Ustaz siapa itu? Naja. Habib Bahar bin Smith. Ya, silakan. Oke, ya. Nggak dapat Demian ngomong, Bah. Nggak apa-apa. Lanjut Bang Edis. Nggak, oke. Habis ini Bang Demian ngomong, habis ini. Ya, silakan Ustaz Wafi atau Bang Zuma duluan. Saya dulu Bang ya, Bang Zuma ya. Silakan. Dia nggak ada bantahan buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Mas Edis ya. Kamu di awal melarang menggunakan pendapat para ulama. Ternyata kamu menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Padahal saya maunya itu konsisten gitu loh. Kalau kamu sudah melarang mengikuti pendapat ulama, oke, kita pakai Quran hadis tok. Gimana? Kan begitu. Tentunya dengan ilmu hadis dan ada ilmunya Al-Quran itu udah pakai terjemahan belaka. Dan ternyata kamu pakai Ibnu Katsir. Ini gimana? Dari awal sudah ada konsisten kamu Edis. Di awal bilang A, di akhir bilang B kamu. Yang kedua Mas Edis, kalimat di dalam Al-Quran, dalam hal penyembahan, itu selalu menggunakan lafal abada. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Atau di dalam surah An-Nisa ya ayat 1 ya ayuhan nasu suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kata u'budu dari kata abada dalam Ibrani avada ya, itu tidak pernah ada yang disematkan kepada para rahib. Tidak pernah ada disematkan kepada hawa nafsu. Kepada para rahib contohnya, ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Menggunakan kata arbaban Edis.
Arbaban itu dari kata Robbun. Robbun itu rububiyah. Rububiyah itu yang mengatur. Mereka mau diatur sama rahib gitu loh. Bukan menyembah, Edis. Nggak berul kamu. Yang kedua, hawa nafsu. Hawa nafsu menggunakan kata alihah. Ya, alihah ini penyembahan-penyembahan yang salah. Makanya disalahkan oleh Allah. Gitu loh. Apakah ada kalimat abada disematkan kepada Nabi Muhammad? Ada nggak? Atau kalimat alihu ilahun yang disematkan kepada Nabi Muhammad? Ada nggak? Di hadis ataupun di Al-Quran. Atau kalimat arbaban disematkan kepada Nabi Muhammad. Ada nggak, Edis? Kan nggak ada. Kamu kan cuma framing gitu loh. Mengenai apa tadi itu? Minum darah ya. Minum darah yang dilakukan oleh Ummu Habibah. Ya, ingat ya Edis ya. Ingat, hadisnya dibaca, Edis. Hadisnya awalnya Rasulullah menyuruh untuk membuang. Ya. Kemudian disuruh dibuang oleh Rasulullah. Kemudian oleh Ummu Habibah ternyata diminum. Nah, Rasulullah ketika mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan syariat, Edis, ingat ya, Rasulullah itu kalau berhubungan dengan syariat, maka itu datangnya dari Allah. Baik melalui hadis qudsi, atau berupa kalamullah yang nantinya akan turun menjadi ayat Al-Quran. Nah, Rasulullah menetapkan itu tidaklah dari hawa nafsunya, melainkan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya setelah kejadian tersebut tidak ada teguran satupun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu masuk kepada dalil tabarruk, Edis. Apa tabarruk? Tabarruk itu mencari berkah. Kalau seperti itu standar kamu, dengan mengikuti saja sudah dianggap menyembah, berarti Edis sudah menyembah Biblos yang penulisnya ada ketemu sampai sekarang. Kamu berarti menyembah Yohanes, Lukas, kamu berarti menyembah Markus, kamu juga menyembah Paulus, karena kamu mengikuti Alkitab. Dengan mengikuti berarti menyembah kan kata kamu? Sekian, terima kasih. Lanjut Bang Zuma. Terima kasih. Baik. Gurunda, silakan. Iya. Jadi tuduhan daripada Edis ini dikarenakan umat Islam taat kepada Rasulullah. Kita lihat Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di dalam kitab Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya, dan perintah-perintahnya. Itu Tuhan di dalam perjanjian baru, Tuhan kepada Bani Israel. Tuhan harus diikuti ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Sekarang mari kita lihat siapa Paulus ini. Adakah perintah Paulus yang kemudian ditinggalkan oleh Kristen? Nggak ada. Semua perintah Paulus, semua peraturan Paulus, semua ketetapan Paulus itu dilaksanakan dengan setia oleh Kristen. Siapa yang Tuhan sekarang? Tuhannya Bani Israel menunjukkan ketetapan, aturan, perintah untuk mentaati. Sehingga ketika ditaati maka dia akan muncul tampil di permukaan sebagai praktisi Taurat. Bagaimana dengan Kristen? Mereka mengikuti perintah Paulus, mereka mengikuti peraturan Paulus, mereka melakukan ketetapan Paulus. Maka ketika tampil ke depan orang Kristen ini, mereka tidak menjadi praktisi Taurat, mereka menjadi praktisi penyembahan kepada manusia bernama Yesus. Siapa yang mereka taatin? Menyembah kepada Yesus. Itu taat kepada siapa? Taat kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Kristen. Mana dalilnya? Roma 10, nomor 9, nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Mana pernyataan Tuhan seperti itu? Mana pernyataan Yesus seperti itu? Enggak ada. Tapi kenapa kemudian Kristen mentaati itu? Karena Kristen menurut Edis menyembah Paulus. Karena mentaati Paulus adalah menyembah Paulus. Sekarang tradisi penyembahan kepada Yesus itu ajaran siapa? Ajaran Yesus kah? Atau ajaran Paulus? Ternyata itu adalah perintah, peraturan, dan ketetapan Paulus. Maka Kristen sama dengan penyembah manusia bernama Paulus dari Tarsus. Dan memang Kristen pertama kali disebut sebagai Kristen adalah pengikut Paulus di Antioquia. Itulah Kristen, penyembah manusia bernama Paulus. Karena menyembah artinya mentaati. Kristen mentaati peraturan Paulus, maka Kristen menyembah Paulus. Bantai itu, Edis, silakan. Silakan. Mungkin dari siapa dulu, Dis? Bang Demian mau ngomong, Bang Demian, tapi ya, saya sedikit udah dua ya. ini kayaknya. Enggak, ya, oke, saya sedikit nanti Bang Edis pakai waktunya. Oke, gini. Jadi saya sepakat ya kalau tadi Bang Edis mengatakan bahwa orang Islam ini sebenarnya menuhankan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu kan artinya yang terpuji. Nah, yang terpuji di Al-Fatihah ayat 2 siapa? Yang terpuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berarti ya Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Araf 187 dikatakan pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Tapi di dalam Sahih Muslim 1411 Muhammad mengatakan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Sedangkan Al-Araf 187 mengatakan pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah. Artinya bahwa memang kawan-kawan Muslim ini sudah menyembah Muhammad. Kenapa? Karena mereka nggak mengikuti Allah. Seperti yang tadi Bang Edis katakan kan, di Quran mengatakan darah itu haram kan. Tetapi kemudian ada yang meminum darah Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan bahwa mereka nggak akan masuk ke dalam neraka. Jadi mereka udah nggak mengikuti Allah lagi, tetapi sudah mengikuti ajaran baginda yang dimana tidak diajarkan oleh Allah. Kan gitu poinnya. Silakan lanjut Bang Edis.
Baik. Terima kasih Bang Demian. Jadi si Wafi mengatakan tidak ada kata ibadah yang disematkan kepada Muhammad, tidak ada kata arbabam yang disematkan kepada Muhammad. Loh, begitu juga tidak ada kata ibadah yang disematkan kepada Isa, Wafi. Tidak ada juga kata kepada Isa, nggak ada. Tapi Isa tetap diibadahi kok. Buktinya, makanya Allah bertanya, benarkah Isa kau katakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan? Ya tidak perlu ada kata itu, tetapi diibadahi. Gitu loh. Makanya itu menjadi salah. Gitu loh. Orang nggak disuruh ibadah kepada hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu itu harus ditaklukkan. Tetapi orang-orang justru takluk kepada hawa nafsu. Itulah penyembahan atau ibadah mereka kepada hawa nafsu. Gitu loh. Ya, jadi di sini kita bukan membahas kepada siapa kita seharusnya beribadah. Kita nggak bahas itu. Kita bicara mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Ya, orang-orang Muslim, ya, mereka mentaati Muhammad tanpa batas. Padahal saya sebenarnya nggak percaya loh. Saya nggak percaya Muhammad ngomong gitu. Saya nggak percaya Muhammad darahnya diminum sama dia malah dibilang orang itu. Saya nggak percaya. Yang saya percaya itu omongan orang-orang bahwa Muhammad bilang begitu. Biar ngapa? Ini di dalam pikiran saya, di dalam pikiran saya. Biar ngapa? Biar ada kesan bahwa darah Muhammad itu suci, kemudian nanti ada keturunan-keturunan Muhammad, dan keturunan-keturunan Muhammad ini jadi orang spesial. Itu di dalam otak saya. Gitu loh. Padahal kalau kamu baca Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Ya, tapi kalau sekarang banyak Habib-Habib nih. Habib-Habib ya, udah banyak sekali Habib. Dan ada darah Muhammad di situ. Kalau ada darah Muhammad di situ, wah, berarti dia jadi orang spesial. Apa kamu pernah berpikir bahwa itu adalah karang-karangan mereka? Pernah nggak kamu berpikir semacam itu? Ya, itu nanti kamu pikirin sendiri. Ya. Kemudian tadi Zulkifli mengatakan bahwa pemerintah ketaatan Paulus dan segala macam, mereka taat semua kepada Paulus. Gini Zulkifli ya, kami itu tidak taat kepada Paulus. Kami itu taat kepada firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Kemudian tadi Najah juga bilang, kalau begitu kamu menuhankan Matius, Markus, Lukas. Kami tidak mentaati Matius, Markus, Lukas, tidak. Yang kami taati adalah perkataan Yesus yang disampaikan lewat mereka. Jadi kamu harus bisa bedakan itu. Kamu harus bisa membedakan mentaati Paulus dan mentaati Yesus. Makanya di dalam Bible tidak pernah ada ketaatan itu ditujukan kepada Nabi, nggak ada. Ya, Nabi itu nggak ditaati. Makanya yang ditaati firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Makanya Nabi di dalam Bible itu kalau ngomong begini, dengarkanlah firman Tuhan. Bukan dengarkanlah omongan saya. Omongan kamu ngapain saya dengerin? Gitu loh. Kalau omonganmu nggak usah didengar. Tapi kalau firman Tuhan yang kamu sampaikan baru saya dengar. Nah sekarang cilakanya. Kalau kalian baca hadis, baca ini, ada nggak Muhammad ngomong ini firman Allah? Ada nggak Muhammad ngomong gitu? Nggak ada. Yang ada itu omongan Muhammad sendiri. Muhammad ngomong gini, barang siapa taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Bayang itu, aku di situ, aku. Ngeri nggak itu? Aku loh di situ. Barang siapa taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Siapa di situ aku? Ayo. Yang ditaati di sini Allah atau Muhammadnya? Pusing pasti kamu. Kamu mau nggak mau harus mengakui bahwa Muhammad itu adalah sang firman Allah sendiri. Itu, kamu harus ngakui itu. Kalau nggak akui itu kan repot kamu. Nah ini masalahnya orang Kristen percaya bahwa Yesus itu sang firman. Makanya perkataan Yesus itu adalah perkataan Bapa. Ya, dia tidak berkata dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang ada di dalam Yesus, dialah yang menyatakannya. Nah sekarang pertanyaannya, apa benar Allah ada di dalam diri Muhammad? Nah ini kan udah, jadi sekarang ini sudah, makanya debat-debat di luar, itu sudah jatuh kepada kesimpulan bahwa Muhammad was the fake Jesus. Muhammad adalah Yesus palsu. Sudah seperti itu kesimpulan debat di luar negeri ya, karena saya terlalu lama debat-debat di sana ya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu Zulkifli, tolong kamu sentuh masalah darah itu, dari tadi nggak kamu sentuh, ya. Ketika Muhammad menghalalkan darahnya diminum oleh orang, kalau pakai standarnya Muhammad, mengapa tidak kalian katakan mereka menyembah Muhammad? Terima kasih. Oke, waktu habis. Ya, mungkin dari Ustaz Wafi atau Bang Zuma dulu. Oke, saya dulu Bang ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Edis. Kamu Edis. Ini kebohongan Edis ini akan saya bongkar satu demi satu. Yang pertama, Edis tidak bisa membuktikan kepada saya ada kata arbaban disematkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama ya. Yang kedua, Edis tidak bisa membuktikan kepada kita kata alihah pernah disematkan kepada Nabi Muhammad. Itu tidak pernah ada. Yang kedua, dia lalu mengait-ngaitkan dengan surah Al-Maidah ayat 116 bahwa Nabi Isa dan ibunya pernah disembah. Loh, ayat ini Dis adalah pertanyaan Allah nanti di hari kiamat Dis. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas Tar. Ya, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahaini. Nah,
Di sini juga tersebut dengan kalimat ilaha ini, Dis. Bukan abada. Gitu loh. Dan ini adalah pertanyaan Allah nanti hari kiamat. Makanya kalau baca itu harus selesaikan, Dis. Dan pahami, jangan cuma modal terjemah. Gitu loh. Lalu Demian tadi membawa-bawa surah Al-A'raf ayat 187. Baca 188-nya. Di 188-nya justru semakin kuat bahwa Nabi Muhammad tidak bisa memberi manfaat dan bahaya kecuali hanya kehendak Allah. Jadi ketika di ayat 187-nya dikatakan bahwa pengetahuan hari kiamat hanya milik Allah, lalu Nabi Muhammad mendapatkan isyarah, ilham atau wahyu dari Allah bahwa tepat pada hari Jumat, tapi tidak diketahui kapan Jumatnya, gitu. Tidak diketahui kapan Jumatnya. Dan itu dari Allah juga, Dis. Mas Demian, karena ayat 188-nya sudah dikatakan semua yang datang yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad mengenai syariat dan agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca itu jangan separuh, jangan pakai terjemahan doang biar gak gagal paham. Masalah darah Nabi. Darah Nabi itu kan masuk ke bab barokah, ya. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Dan barokah ini min babil wasilah. Termasuk bab wasilah. Rasulullah hanya sebagai wasilah. Makanya di dalam Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Itu perintah Allah loh. Wahai orang-orang yang beriman, carilah ridha Allah menggunakan wasilah. Maka Nabi Muhammad sebagai wasilah para nabi khatamul anbiya menjadi wasilah yang azim, yang sangat agung. Makanya kita sangat menghormati Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sudah ngasih kriteria. La tatruni kama atortan Nasoro ibna Maryam. Jangan kamu terlalu menjunjung aku sebagaimana orang Nasrani menjunjung putra Maryam dengan cara menuhankannya. Ada nggak literasi? Umat Islam pernah menuhankan Nabi Muhammad? Tidak ada. Ada nggak literasi bahwa umat Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengeluarkan kekuatannya dari dirinya sendiri? Tidak ada. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Terima kasih. Iya, jadi mentaati tanpa batas menurut Edis itu menuhankan gitu. Ada ndak batasan dari perintah Paulus yang kalian tidak lakukan? Dia memerintahkan ibadah nyembah Yesus, kalian menolak? Tidak. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Yang ada di surga. Bukan dirinya. Tapi apa yang Anda lakukan? Anda mengikuti Paulus. Ya, itu jelas itu. Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Anda mengikuti? Tidak. Yang Anda ikuti ya Paulus. Yesus itu adalah Tuhan itu juga. Betul kan? Berarti Anda menuhankan Paulus. Kemudian Yesus mengatakan di dalam Lukas 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apakah Anda percaya? Tidak. Mana yang Anda percaya? Paulus. Apa kata Paulus? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Yang mana yang Anda taatin? Yesus atau Paulus? Paulus yang Anda taatin. Kristen ini ada karena Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen menyembah kepada dirinya. Itu bukan ajaran Yesus. Menyembah kepada Yesus itu ajaran Paulus. Kristen ini mengikuti siapa? Paulus. Sekarang siapa yang menuhankan siapa? Kristen menuhankan Paulus. Karena untuk menjadi Kristen harus mentaati Paulus. Tidak ada orang bisa menuhankan manusia Yesus tanpa mentaati perintah-perintah Paulus. Tidak ada orang bisa menjadi Kristen tanpa mentaati Paulus. Pauluslah yang akan menjadi bapak orang Kristen itu. Kenapa? Karena keinginan-keinginan Paulus itu berpola dalam satu sinkronisasi, yaitu Kristen. Pada mulanya Kristen itu muncul disebabkan karena adanya satu pengajaran yang dibawa oleh Paulus di Antioquia. Pengikutnya pertama kali disebut Kristen. Siapa yang mengajarkan menyembah anak Maria? Yesus? Tidak. Siapa yang mengajarkan ibadah minggu? Yesus? Tidak. Siapa yang mengajarkan kemudian mengkitabkan Bible? Yesus? Bukan. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu tiga pribadi? Yesus? Bukan. Lalu siapa? Paulus. Siapa yang mengaminkan? Kristen. Itu jelas itu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, haruslah engkau mengasihi Tuhan. Tuhan yang harus dikasihi ini dengan melakukan setia kewajiban terhadap dia, dengan senantiasa berpegang kepada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Orang menjadi Kristen itu, dengarkan ini, orang menjadi Kristen itu mengikuti ketetapan peraturan perintah siapa? Dalam menyembah Yesus. Saya ulang, dalam menyembah Yesus, Kristen mengikuti ketetapan siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi atau Paulus? Paulus. Berarti kamu, Edis, dan Kristen lainnya adalah penyembah manusia Paulus. Bang Zuma dan saya izin dulu ya, ganti Gus Yonatan dulu ya. Ini ada kegiatan masih, bentar. Iya, boleh, boleh Dinda. Nandar bisa nggak? Coba tanya dia dulu. Halo. Monitor, Bang Nandar. Assalamualaikum. Bang Nandar. Assalamualaikum. Ya, ready? Oke, silakan. Giliran Edi sama Demian kan? Karena waktunya 6, kita juga harus 6 dong. 6 Oke, ya silakan Bang Demian. Ya. Oke, begini. Jadi tanggapan Pak Naja tadi,
mengenai Quran ayat yang tadi saya kutip kan dari Quran, sedangkan kiamat terjadi pada hari Jumat kan itu kan kata Muhammad. Nah, jika kamu katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah firman dari Allah, berarti kan Quran itu juga adalah firman Allah. Nah, dan kita ketahui banyak sekali hadis-hadis palsu di dalam Islam. Artinya bahwa firman Allah itu ya bisa dipalsukan, teman-teman. Wajar kalau Allah berkata kepada ahli kitab bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah dilencengkan ya, karena memang firman Allah itu gampang dipalsukan. Sedangkan kalau Yesus berkata bahwa selama langit dan bumi belum lenyap, perkataanku nggak akan pernah lenyap gitu loh. Artinya bahwa firman Tuhan itu kekal. Itu yang pertama. Kemudian saya jawab Bang Suma dulu ya. Yesus itu nggak pernah, Paulus itu nggak pernah ngomongin loh, sembahlah Yesus, nggak pernah gitu loh. Karena Paulus tahu bahwa yang ngemis-ngemis minta disembah itu adalah iblis. Seperti Matius pasal berapa 4 ya, bahwa iblis lah yang minta disembah. Nah, kenapa orang Kristen itu berdoa ke Yesus? Kenapa kita memuji Yesus? Karena Yesus yang perintahkan. Yesus berkata di Yohanes 16 dan 17 bahwa jika kamu berdoa, mintalah dalam namaku maka aku akan melakukannya. Yesus berkata, anak manusia harus ditinggikan. Itu perintah Yesus sendiri, bukan karang-karangan orang Kristen gitu loh. Kemudian saya tanggapi mengenai hukum Taurat ya. Yang membatalkan hukum Taurat itu adalah Muhammad, bukan Paulus ya, teman-teman. Karena Muhammad makan onta dan kelinci, yang dimana dalam hukum Taurat mengatakan onta dan kelinci haram. Jadi Nabi Muhammad makan makanan haram. Kemudian dalam hukum Taurat Kejadian 2 dikatakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan di bumi. Tapi kalau kita pelajari ajaran Muhammad itu ada Adam dan Hawa itu diciptakan di surga gitu loh. Jadi firmannya Muhammad ini bertentangan dengan firmannya Musa. Katanya bajunya Musa dibawa lari oleh batu. Itu kan dongeng-dongeng gitu loh. Jadi bukan Paulus yang membatali hukum Taurat. Paulus itu nggak pernah menggantikan kitab Taurat dengan kitab lainnya. Tapi kalau Muhammad, dia membawa cerita baru dan juga membawa kitab baru. Jadi yang membatalkan hukum Taurat ya si Muhammad. Kalau Efesus 2 ayat 15 itu menjelaskan tentang ketetapan hukum Taurat, bahwa saya ketika seseorang mengikuti hukum Taurat dan mereka berdosa maka mereka terkutuk. Ketetapan mengenai kutuk ini yang kemudian kematian Yesus membatalkan kutuk itu, bukan hukumnya. Makanya Paulus juga mengajarkan kita masih mengikuti yang namanya jangan berzina, jangan mencuri, itu kan hukum Taurat juga gitu. Jadi justru Paulus menjelaskan Yesus itu membuat fence atau pagar pada Torah itu supaya nggak boleh dihapus sama Muhammad, karena Muhammad itu merubah-rubah firman Tuhan. Silakan lanjut Bang Edis. Ya, sebelumnya diminta pause dulu, saya mau tampilkan ayat untuk menjawab Zulkifli. Kita di pause dulu. Halo. Dan saya minta kamera dibesarkan, Jul, biar Ya, jadi tadi si Zulkifli mengatakan, waktu sudah bisa jalan, si Zulkifli mengatakan bahwa Paulus mengajarkannya. Ini di Matius ini Zulkifli, dan ini bukanlah, bahkan ini sebelum Paulus menulis surat-surat ya, kejadiannya. Ini saya bacakan ini. Matius 17, ayatnya yang ke-14, dikatakan begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Kali ini ayat-ayat seperti ini. Jadi kalau kalian buka ya ayat penyembahan kepada Yesus, itu banyak sekali. Ya, orang-orang menyembah Yesus itu banyak sekali. Dan ketika Yesus disembah, Yesus nggak pernah ngomong gini, jangan sembah saya, sembah Allah aja, nggak pernah ada gitu. Dan kalau kamu ngomong bahwa Paulus menyuruh menyembah Yesus, kalau bisa kamu tunjuk ada surat Paulus yang ngomong gini, wahai jemaat sembahlah Yesus, saya kasih daun telinga saya sama kamu. Ingat Zulkifli, kalau kamu bisa tunjuk Paulus ngomong kepada ini, suruh nyembah Yesus, daun telinga saya kasih sama kamu. Semua menyaksikan ya, ya. Nah, ini Zulkifli, sebenarnya yang jadi masalah itu begini, yang kamu maksud penyembahan itu apa sih? Apa sih penyembahan itu? Makanya saya dari dulu terus menerus, karena kata menyembah itu nggak ada loh di dalam Bible maupun dalam Quran. Itu bahasa Indonesia. Kata yang diterjemahkan menjadi menyembah itu di dalam bahasa Ibrani itu avodah, ya. Di dalam bahasa Arabnya ibadah. Kata dasarnya itu hampir sama, yaitu abad atau penghambaan diri. Apa sih penghambaan diri? Nah, penghambaan diri adalah suatu keadaan di mana kamu menaklukkan dirimu secara 100%. Itu penghambaan diri. Ya, ketika kamu menaklukkan dirimu kepada hawa nafsumu, artinya kamu menghambakan diri kepada hawa nafsumu, dan di situ kamu beribadah kepada dia. Itulah peribadahan itu. Avod itu. Kata dasarnya abad. Hamba katanya. Nah, sekarang kamu itu menghambakan diri kepada Allah apa kepada Muhammad? Karena di dalam Al-Quran darah itu haram loh. Tapi pengikut Muhammad ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Coba. Ya. Bahkan kencingnya Muhammad juga diminum itu. Ketika kencingnya Muhammad diminum dikatakan kamu tidak akan sakit perut sampai selama-lamanya. Bayangkan kencing diminum dan Muhammad katanya tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Padahal menurut hadis-hadis lain orang banyak masuk neraka gara-gara air kencing. Coba tuh. Ya, banyak sekarang orang-orang ke masjid nggak mau dia pakai sempak gara-gara takut ada tetesan air kencing di situ. Takut dia gara-gara air kencing menyebabkan siksa kubur. Ternyata kencing Muhammad malah diminum, nggak ada siksa kubur. Ngeri itu kan, ngeri kawan. Ya, sebenarnya gimana juga? Muhammad tuh gimana sekarang posisinya itu? Apa dia sudah lebih dari Allah sekarang? Ya, silakan. Oke, waktunya habis. Datang saya dulu ya. Nggak, tunggu aku pastikan dulu. Nih, Bang Nandar bisa nggak? Kalau nggak bisa nih ada Bang Ardiansyah, terus ada Ustaz. Anak gantiin boleh nggak? Anak gantiin. Biar anak boleh nggak? Sedikit.
Silakan Guru Ndar. Kalau bisa satu orang satu aja Pak. Soalnya saya sebentar. Izin anak nanggapi Edi sedikit. Izin ya. Sebentar teman-teman. Sebentar. Saya bentar lagi udah nggak lama lagi nih. Jadi lu nggak lama lagi kenapa udah mau meninggal? Izin sedikit mau nanggapi. Jangan nggak boleh Bang, nggak boleh. Ya, kenapa Demian? Ada kesibukan. Ada kerjaan soalnya. Oke. Jadi gimana? Demian mungkin biarkan aja dulu Bang Zuma yang ngabisin semuanya, nggak apa-apa. Bang. Oke. Mungkin gimana? 1 lawan 1 aja, Dis? Iya, silakan Guru Ndar. Oke, baik. Jadi kita mendengarkan barusan kupingnya Edis ini diobral ya. Mau diiris katanya dia. Udah seperti itu modelnya, habis kuping lagi satu, waduh kayak mana bilangnya. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Tuhan itu tempatnya disembah kan? Nah ini jelas ini 1 Korintus 8 nomor 6. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Ini apa maksudnya? Paulus mengatakan itu. Apa maksudnya dia mengatakan satu Tuhan saja, yaitu Yesus? Untuk apa Yesus itu diajarkan sebagai Tuhan? Roma 10 nomor 9. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini maksudnya apa ini? Ajaran seperti ini oleh Paulus. Untuk apa ini? Roma 14 nomor 9. Yesus Kristus yang telah disalibkan itu, yang telah mati itu, telah dibangkitkan. Untuk apa Dia dibangkitkan? Untuk menjadi Tuhan. Setelah di Tuhan diapain? Dipajang di dinding gitu aja? Disembah. Kenapa disembah? Karena Dia adalah Tuhan. Siapa ngajarin Dia adalah Tuhan? Paulus. Siapa yang mentaati? Kristen. Nah, lalu kemudian kita bandingkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 nomor 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Itu kata siapa? Kata Yesus. Mari kita lihat apa kata Paulus. Di Efesus 5 dia mengatakan, Efesus 2 dia mengatakan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Yang mana yang Kristen taatin? Pernyataan Paulus dalam Matius 5 nomor 17, nomor 15, atau pengakuan Paulus yang mengatakan segala hukum Taurat itu telah dibatalkan? Siapa yang diikutin oleh Kristen hari ini? Paulus. Siapa Tuhannya Kristen sekarang? Ya Paulus. Karena mereka melakukan perintah-perintah berdasarkan dengan perintah ketetapan dan hukum-hukum yang berasal dari Paulus. Kemudian Demian tanpa ilmu mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW membatalkan hukum Taurat. Ya, yang membatalkan barusan dengan mengatakan segala aturan di dalamnya batal di atas tiang salib dengan segala ketetapan dan perintah dalam itu siapa? Paulus. Hari ini sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diutus, apakah orang Kristen taat kepada hukum Taurat? Tidak. Kenapa mereka tidak taat? Karena mereka lebih menuhankan Paulus daripada Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Nah sekarang ketika Kristen hidup sebagai Kristen, apakah mereka masih mengharamkan babi? Tidak. Apakah mereka masih ibadah Sabat? Tidak. Apakah mereka masih menuhankan satu Tuhan? Tidak. Siapa yang menyebabkan itu? Ya Paulus. Berarti Paulus adalah Tuhan bagi Kristen. Itu tidak bisa dipungkiri. Lalu kemudian ketika tadi Edis mengatakan ya, siapa? Demian, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lah, perkataan mana yang tidak berlalu pada diri Yesus yang menyebabkan Kristen menuhankan Yesus? Perkataan mana itu yang belum berlalu? Tidak ada lagi perkataan Yesus. Habis. Jangankan perkataan Yesus, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum, aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Musa, habis sehabis-habisnya. Siapa yang bikin habis itu? Ya Paulus. Paulus yang bikin habis. Makanya muncul sekarang di dalam kehidupan Edis, ketetapan, peraturan, perintah, apapun itu yang dilakukan Edis hari ini, apapun yang dilakukan Edis hari ini, semua adalah ketaatan kepada ketetapan, peraturan-peraturan dan perintah-perintah Paulus. Jadi benarlah kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa yang iblis di sini? Siapa yang bapak di sini? Siapa yang memiliki keinginan di sini sehingga orang menjadi Kristen? Paulus. Nah sekarang temanya, siapa yang menuhankan manusia? Umat Islam atau Kristen? Yang mengikuti keinginan, ketetapan, hukum-hukum, peraturan. Siapa? Ya Kristen. Sekarang ketika umat Islam mengikuti peraturan, ketetapan, hukum-hukum yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, hukum-hukum, ketetapan dan ketetapannya, perintah-perintahnya itu apa? Mendudukkan Rasulullah sebagai apa? Nabi, Rasul. Lalu yang Tuhan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, bagaimana dengan Paulus? Semua keinginannya dilakoni. Contoh, seperti yang saya gambarkan tadi dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku, sebab aku juga adalah Kristus. Jadi Paulus mengaku Kristus. Jadilah teladanku, sebab aku juga adalah Kristus. Sebab aku juga adalah Mesias. Mengapa kemudian Kristen ini mentaati Paulus? Karena Paulus mengaku Mesias. Di mana itu tertulis? 1 Korintus 11 nomor 1. Jadi kami, umat Islam, tidak ada yang kemudian yang mempertuhankan Nabi Muhammad SAW. Tapi faktanya Yesus mengatakan iblis menjadi bapak dan kau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Semua yang dilakoni Kristen hari ini adalah keinginan dan ketetapan perintah-perintah Paulus. Demikian, Anda bantah atas perintah siapa kalian menuhankan Yesus? Oke. Ya, mantap. silakan. Subhanallah. Ini waktunya tuh ya, waktunya dijadikan 5 menit aja biar jangan rekaman. Nggak, dis, mau jadi 5 atau tetap 6? 6 aja, dia tadi baru 6. Saya udah berapa kali tadi jadi dia yang duluan tadi. Kristen tadi yang duluan. Kasih 5. Ya, 5 menit aja. Tunggu, Dis. Tadi kan yang memulai duluan kamu. Ini kan Bang Zuma yang menutup, betul nggak? Ini kalau sekarang mau diganti, ya diganti. Ya. Gimana, Dis? Bang Al boleh masuk sebentar. Izin saya sholat zuhur dulu ya, Dek. Boleh. Siap. Ya. Ya, Kupingnya ini 10 menit. Silakan. 5 menit, Dis. Silakan. Kupingnya di mana, Dis? Kupingnya di mana, Dis? Kapan bisa diambil? Kupingnya di mana? Jangan. Gimana, bisa ngomong belum ini? Ya, silakan, Dis. Baik, terima kasih ya. Jadi lagi-lagi penjelasan Muhammad sendiri sudah kalian anggap sebagai sampah. Ya, kalian ngomong mentuhankan sementara kata mentuhankan itu nggak pernah ada. Sekarang tunjukkan kata mentuhankan di dalam Bible. Buka Bible LAI, tunjukin kata mentuhankan. Kalau ada, ya nggak usah sekarang kuping, kepala saya kasih sama kalian. Kalau ada kata mentuhankan. Ya, makanya kalian ini dari tadi ngomong mentuhankan, menyembah. Kalian nggak tahu ngomong apa gitu loh. Ya, kata Tuhan juga nggak ada di dalam Bible, dalam Quran tuh nggak ada. Itu semua kata terjemahan. Ya, jadi sebenarnya ya kita ini punya masalah dengan yang namanya definisi. Kalian pakai bahasa menyembah, mentuhankan. Di dalam pikiran kalian apa sih ketika kalian ngomong gitu? Ketika kalian ngomong mentuhankan itu apa sih? Kegiatan apa sih mentuhankan itu? Coba. Apa? Kegiatan apa itu mentuhankan? Atau menyembah, itu kegiatan apa menyembah itu? Di dalam pikiran kalian ya, mentuhankan atau menyembah itu, mentuhankan di dalam pikiran kalian adalah menganggap seseorang itu pencipta langit dan bumi. Itu definisi mentuhankan di dalam pikiran kalian. Padahal bukan itu yang dimaksud definisi menjadikan dia sebagai Tuhan, itu bukan itu. Menjadikan seseorang sebagai Tuhan itu maknanya adalah menjadikan dia itu sebagai otoritas. Ya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya menjadikan Yesus itu sebagai otoritasnya. Jadi perintah dia itu harus kamu turuti. Itu maksudnya. Ya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu maksudnya apa? Apa menganggap hawa nafsu pencipta? Bukan. Bukan gitu. Menjadikan hawa nafsumu itu sebagai otoritas. Gitu loh. Menjadikan iblis sebagai Tuhan juga ya ada itu. Sekarang yang jadi masalah kalian ini terus-menerus karena udah pusing ini. Kalian nggak ngerti mentuhankan itu apa. Gitu loh. Padahal Muhammad sendiri sudah menjelaskan loh. Mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Bukan rahib-rahibnya dulu dianggap pencipta langit dan bumi, bukan. Menurut Muhammad, itu dijadikan otoritas. Jadi ketika kamu taati itu tanpa batas, itu rahib-rahibmu itulah kamu mentuhankan. Nah sekarang menjadi masalahnya sekarang, kalian itu sebagai muslim wajib gak mentaati Muhammad tanpa batas? Kalau menurut Quran harusnya wajib. Karena ada ayat di dalam Al-Ahzab ayat 33, jika Allah dan Rasulnya menetapkan. Ya, kalian nggak bisa lagi. Itu sudah keputusan itu. Allah dan Rasulnya membuat ketetapan. Nah, sekarang ketetapan Allah sama ketetapan Muhammad bertabrakan enggak? Itu. Nah, ternyata kalau kalian baca hadis, ternyata bertabrakan. Salah satu contohnya adalah darah. Di dalam Quran dilarang minum darah. Berapa kali itu ayat tentang minum darah itu? Banyak itu ayat tentang minum darah itu. Ya, dilarang itu minum darah itu. Tapi darah Muhammad diminum, Muhammad malah mau ngomong orang yang minum darah dia itu haram disentuh api neraka. Nah sebenarnya Muhammad ini peduli nggak dengan ayat Quran? Kenapa Muhammad nggak ngomong, hei kenapa kau minum darahku itu? Kan itu dalam Quran ada itu larangan Allah. Nggak ada, Muhammad nggak ngomong gitu. Haram tubuhmu disentuh api neraka gara-gara minum darah Muhammad. Saya tanya sekarang. Berarti ketetapan Allah sama ketetapan Muhammad udah bertabrakan. Dan yang muslim turuti itu ketetapan Muhammad. Gitu loh. Itu. Sekarang saya tanya. Menurut penjelasan Muhammad sendiri, berarti itu jatuh kepada penyembahan Muhammad nggak? Mentuhankan Muhammad nggak? Iya, kalau pakai penjelasan Muhammad, masalahnya kalian nggak kalian anggap sampah penjelasan Muhammad itu, gitu loh. Malah kalian ngomong mentuhankan, tapi nggak tahu mentuhankan itu apa, ya.
Kan repot kayak gini diskusi. Dari dulu siapa nyuruh mentuhankan, sementara nggak tahu mentuhan apa sih mentuhankan itu. Makanya itu terus loh saya tanya, mentuhankan itu apa? Itu dulu yang kalian jelaskan. Kalau udah ketemu mentuhankan itu apa, baru kita simpulkan. Kenyataannya kalian jelas-jelas mentuhankan Muhammad karena menuruti apapun yang Muhammad bilang, kata para pengarang hadis. Ya, sekarang tolong kalian sentuh itu penghitungan darah Muhammad. Dari tadi nggak ada yang nyentuh kalian. Silakan. Oke, biar saya sentuh. Oke, tunggu. Aku mau jelasin dulu bentar ya. Ini ditukar sama Bang Al dulu bentar. Cuman aku minta ya, kalau bisa itu kan ini ada pertanyaan dari pihak lawan itu dijawab. Jangan dari tadi kayak ulang gitu. Nah, kalau ditanya kalau kita tadi kalian saya jawab juga. Dia mereka nggak jawab tentang darah nggak jawab. Oke, silakan dari ke Bang Al ya, diganti Bang Al ya, menitnya 50 karena mungkin sebenarnya udah habis bahannya nggak bisa ngejawab. Jadi gimana ya? Ya udah lanjut nggak apa-apa, silakan. Bang Al. Oke, bismillah. Oke, jadi begini ya. Saya bacakan satu ayat ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam ayat ini tegas dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa posisi Nabi Muhammad SAW itu sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sebatas rasul nabi yang memberikan contoh dan teladan. Jadi bukan sebagai ilah seperti kata Edis, Fina Edis itu bahwa untuk disembah bukan, tetapi sebagai teladan, sebagai contoh. Ibaratnya orang yang mencontohkan, yang memberikan teladan bagaimana mengilahkan Allah, bagaimana menyembah Allah, bagaimana berta'budiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah adalah orang yang mencontohkan itu semua kepada kaum muslimin. Nah, ini yang namanya mencontoh sama dengan kita atau mentaati mencontoh, misalnya orang tua mengajari, guru mengajari, itu siapa saja boleh. Dan Rasulullah SAW itu adalah contoh yang terbaik bagi orang beriman. Itu satu. Yang kedua, tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang memerintahkan untuk taat melampaui batas kepada Rasulullah. Karena dia adalah seorang qudwah dan teladan, maka ketaatan kepada Rasulullah itu adalah karena mentaati apa yang beliau contohkan, yaitu dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian satu lagi yang Edis katakan bahwa masalah darah itu ya, itu adalah konteksnya pribadi kan, itu adalah kesalahan seorang sahabat yang sifatnya pribadi ya, dan itu tidak mengeneralisir atau mengubah ajaran Islam bagi seluruh kaum muslimin. Jadi tidak bisa dikaitkan ke permasalahan pribadi seseorang merubah seluruh hukum syariat, itu tidak bisa, harus ada dalil yang lain. Nah, itu inisiatif dia pribadi. Artinya kalaupun Edis mau mengatakan itu perbuatan yang salah, yaitu itu konteksnya seorang putus tolong diulang. Sahabat putus, tidak menjadi putus Bang, tolong diulang putus tadi ya, seluruh syariat atau ajaran Islam itu. Nah, kemudian masalah diulang Bang, darah, Bang, diulang putus Bang, tadi suaranya putus, diulang lagi Bang, waktu minum darah tadi Bang. Ya, timernya stop dulu. Ya, silakan ulang Bang Al. Si Edis mungkin signalnya agak kacau, belum manjat dia soalnya. Silakan. Oke. Bang Al, sinyalnya ini digeser dikit handphonenya atau bagaimana? Coba sebentar, tahan. Distabilkan dulu jaringannya, di sini masih merah. Tes. Sebentar, tahan dulu. Oke, lanjut. Jadi seorang sahabat yang minum darah itu inisiatif dia pribadi, bukan perintah Rasul, bukan perintah Allah. Jadi yang namanya inisiatif pribadi, dia tidak mengetahui kalau dia belum tahu sudah ada atau belum. Nah, ini dia harus belajar kapan pengharaman darah dalam Islam. Oke. Nah, jadi itu inisiatif dia pribadi ya, dan dia karena kecintaannya, bukan karena itu diperintahkan atau ada hukumnya dalam syariat. Nah, jadi kesalahan seorang atau pribadi seorang tidak bisa dikatakan itu merubah seluruh syariat atau merubah seluruh hukum, atau dikatakan itu perintah Allah atau perintah Rasulnya, tidak bisa ya, karena banyak juga yang namanya sahabat dia tidak maksum. Dia bisa saja melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan ya, walaupun itu didasari kecintaannya. Dan itu juga bukan merupakan penyembahan, tidak, tapi dasar cinta dia kepada Rasul. Nah, dia terlepas dari apakah itu salah atau benar, itu konteksnya adalah ijtihad dia secara pribadi. Oke, udah clear ya. Nah, di sini jadi tadi saya jelaskan yang pertama, Rasulullah posisinya bukan ilah tapi sebagai qudwah, sebagai teladan yang memberikan contoh kepada kaum muslimin. Yang kedua, muslim tidak pernah diperintahkan untuk mentaati Rasulullah itu melampaui batas, tidak pernah. Justru dilarang dalam Islam itu untuk mentaati Rasulullah itu melampaui batas. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, janganlah kalian mengagung-agungkanku melampaui batas, gulu, seperti sebagaimana orang-orang Nasrani mengagung-agungkan Isa al-Masih. Nah, jadi ini tegas bahwa tidak boleh muslim itu menyembah, mengagungkan Rasulullah itu sebagaimana orang-orang Nasrani atau orang Kristen itu menyembah Yesus. Itu dilarang oleh Rasulullah. Clear sudah. Jadi Edis dengan adanya penjelasan ini tidak bisa lagi mau premis dia bahwa muslim itu menyembah Nabi Muhammad. Nah, yang terakhir saya jelaskan bahwa sesungguhnya kalau Kristen itu menyembah Paulus itu make sense dan make sense ya. Kenapa? Karena
ajaran Trinitas atau penyembahan kepada Yesus ini tidak pernah diajarkan dalam kitab-kitab samawi seperti kitab-kitab Taurat, tidak ada. Ya, para nabi yang menyembah nabi itu tidak ada. Para nabi yang menyembah manusia itu tidak ada. Dan ini baru ada ketika ya orang-orang filsuf Yunani itu memasukkan ya ajaran logos dan teosnya ke dalam Taurat. Mereka menerjemahkan itu dengan kaidah filsafat, di mana teos itu adalah Tuhan dan itu ditafsirkan sebagai penciptaan pertama atau firman, dan kemudian dari firman itu memancar ciptaan-ciptaan yang lain. Ini adalah bahasa-bahasa filsafat yang tidak masuk akal, tidak make sense, hanya bisa diretorikakan saja. Tapi secara akal ini bertentangan, dan inilah yang diterima oleh Paulus, di mana Paulus sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia berada di Yunani, ya. Nah, ini membuktikan bahwa ketaatan orang Edis membabi buta kepada ajaran Paulus ini yang jelas-jelas bukti bahwa dia sebenarnya menyembah Paulus itu sendiri, karena mentaati pendeta, mentaati rahib itu ada dibuktikan dengan ketaatan membabi buta, merubah hukum-hukum syariat, merubah hukum Taurat, merubah hukum Allah, itu sama dengan menyembah mereka. Nah, ini yang dijelaskan dari awal tadi. Edis mengangkat itu, tapi dia sendiri tidak paham. Waktu habis, Bang. Oke, ini si Demian Kucu udah kembali, udah bisa ngomong Demian? Iya, kalau bisa. Kalau bisa 5 menit 5 menit ini untuk Demian, karena kalau Edis berapa kali pertanyaan nggak boleh gitu, biar terserah mereka. Gimana Dis? Nggak muter-muter. Iya, aku nggak tulis narasinya, jadi Bang Edis aja dulu. Iya, karena Bang Demian baru datang, biar saya jawab dulu Bang Demian ya. Udah ada orang tadi udah gelagapan, itu nggak boleh saya bicara. Oke, lanjut. Udah kejang-kejang dia. Baik, saya tanggapi ya. Jadi begini teman-teman ya. Tadi Al sendiri sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan sahabat itu. Tapi si Al ini tidak hati-hati ngomong bahwa itu kesalahan sahabat. Muhammad sendiri bilang bahwa haram tubuhmu disentuh api neraka gara-gara dia minum darah Muhammad. Kok bisa-bisa kamu bilang itu kesalahan sahabat? Hati-hati kamu ngomong loh. Kamu ketemu sama Habib Bahar bin Smith, kamu dimarahin nanti kamu. Dimaki-maki, dicari nanti kamu sampai dapat kamu oleh Bahar bin Smith. Karena kamu bilang itu kesalahan sahabat yang meminum darah Muhammad. Padahal itu karena kecintaannya kepada Muhammad loh. Kamu tahu nggak? Ya, kamu tahu nggak? Orang Umar bin Khattab pernah ditanya sama Muhammad gini, wahai Umar bin Khattab, siapakah yang lebih engkau cintai daripada aku? Kata Umar bin Khattab gini, aku lebih mencintai diriku sendiri daripada engkau ya Rasulullah. Tahu nggak, Muhammad marah dia gara-gara itu. Dia bilang gini, tidak beriman seorang muslim kalau aku tidak lebih dicintai, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Ngeri nggak itu Al, kamu bilang gitu? Ya, kecintaan kamu kepada Muhammad itu harus lebih daripada dirimu sendiri loh. Yang nggak ada di situ dibilang kamu harus lebih cinta Allah daripada Muhammad. Muhammad di situ yang dibilang lebih harus kamu cintai dari dirimu sendiri, bukan Allah. Ya, Muhammad di situ. Iris kuping saya kalau di situ Muhammad ngomong harus Allah yang lebih dicintai dari dirinya. Enggak, harus Muhammad yang lebih dicintai dari dirinya sendiri. Buka hadisnya. Ya. Nah, kemudian kamu bilang juga itu karena kesalahan Pak sahabat. Kamu buka hadis, di dalam hadis itu Muhammad ngomong gini. Dari seluruh generasi manusia yang dilahirkan Adam, itu adalah para sahabat generasi terbaik. Ya, dikatakan para sahabat itu adalah sebaik-baiknya generasi manusia. Kamu berani bilang bahwa sahabat itu salah, kamu salah-salahkan yang meminum darah Muhammad. Padahal Muhammad ngomong sendiri, generasi terbaik Islam itu adalah generasi para sahabat. Makanya saya bilang ya Al, saya tahu, saya ngerti kok masalah kamu. Ya, ada teman saya ya Al ya, dia masih Islam sampai sekarang masih Islam, tapi dia udah nggak percaya lagi sama hadis. Dia ngomong gini sama saya. Dia ngomong gini, ini saya kutip perkataan dia ya. Dia ngomong gini, Edis mustahil saya tidak mengakui Muhammad itu seorang penipu jika saya percaya hadis. Dia loh ngomong gitu. Dia ngomong begitu, mustahil saya tidak menganggap Muhammad penipu jika saya percaya hadis. Saya ulangi lagi Al ya, mustahil dia tidak mengakui Muhammad sebagai seorang penipu jika di saat yang sama dia percaya hadis. Saya kasih contohnya ya. Tahu nggak Muhammad ngomong apa di dalam hadis? Muhammad ngomong gini, tidak keluar dari mulut dia kecuali kebenaran. Jadi Muhammad ngomong tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ya, ketika ada seorang bernama Abdullah bin Amr menulis semua yang dikatakan Muhammad, dia ditegur oleh Bani Quraisy. Dia bilang begini, ya, wahai Abdullah bin Amr, mengapa kamu tulis semua apa yang dituliskan Muhammad? Muhammad itu hanya seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Dia ngadu sama Muhammad, dibilang gitu. Orang Quraisy bilang begini begitu sama Muhammad, bilang gini, sambil menunjuk mulut dia bilang gini, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, maksudnya mulut Muhammad, dia sambil menunjuk mulut, kecuali kebenaran. Ternyata mulut Muhammad yang sama mengatakan kepada para petani kurma di Madinah, gagal panen gara-gara ngikutin Muhammad. Coba. Ya, Muhammad ngomong sama petani Madinah, ngomong begini, apa yang mereka perbuat itu tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Setelah gara-gara ngikutin perkataan yang keluar dari mulut Muhammad, mereka gagal panen. Apa kata Muhammad? Setelah mereka gagal panen, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Coba. Ngapain kemarin Muhammad ngomong itu tidak ada gunanya, gara-gara itu dituruti jadi gagal panen.
Itulah kenapa makanya di antara internal umat muslim sendiri itu mereka saling cakar-cakaran, bahkan yang lebih parah saling membunuh gara-gara mereka berbeda pendapat tentang hadis. Karena apa? Karena kalau dibaca hadis memang isinya gitu. Ya, Quran bilang jangan berdusta. Ya, katakanlah perkataan yang benar. Hadis bilang Muhammad membolehkan berdusta dalam 3 hal. Quran bilang darah diharamkan. Ternyata riwayat mengatakan darah Muhammad diminum. Ya. Hadis bilang tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Quran bilang Muhammad ditegur gara-gara apa yang diucapkan. Bayangkan, Muhammad ditegur karena apa yang keluar dari mulutnya, sementara Muhammad bilang yang tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Ngeri nggak itu, Al? Ngeri, Al. Silakan. Oke, Ustadz Alif. Ya, tunggu ini kembali atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, host, nanti saya moderatorin. Izin Ustadz Alif, Bang Zuma juga moderator moderator lagi. Belum balik. Ustadz Alif nyimak. Mungkin kasih kores dulu biar dikasih data karena si Hedis ini bikin data soalnya. Enggak, oke. Nanti ini kan masih berjalan. Kores juga baru masuk. Ustadz Alif monitor. Iya. Monitor. Izin Ustadz Al, ini apa? Ya. Jaringannya putus-putus kalau Ustadz Al. Izin dulu, boleh ya kita lihat dulu. Enggak apa-apa, kasih ke Ustadz Alif aja dulu kalau enggak. Ya, terima kasih Ustadz Al. Ustadz Alif, izin? Ya, terima kasih Ustadz Al. Ustadz Alif, izin? Oke, siap. Jadi tantangannya Edis tadi, siap. Tantangan Edis tadi itu yang sangat luar biasa. Silakan Ustadz, mungkin masalah kupingnya nanti saya yang OTW ngambilnya. Silakan Ustadz Alif, tafadhol. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu dipahami, mungkin Edis belum pernah paham tentang konsep di Islam. Itu dulu poin pertama. Karena apa? Perintahnya jelas mengenai masalah beribadah, menyembah, dan menyembah satu Tuhan. Misal, saya mengutip di surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini prinsip dasar di Islam. Mau dibikin apapun tidak akan kena, gitu loh. Bahwa padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah. Jadi mukhlis, ikhlas bersih, yang disembah, yang diibadahi itu hanya Allah. Nah, itu prinsip dasar di dalam Islam. Makanya ditegaskan di surah lain, misal di surah Kahfi dikatakan bahwa mengenai Nabi Muhammad itu siapa? Itu dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan oleh engkau Muhammad bahwa aku ini manusia sama seperti kalian semua. Aku diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah, sesembahan kalian semua itu hanya satu, ilahu wahid. Pamangkana yarjulik rabbi falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau engkau ingin masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Tuhan, maka apa? Suruh melakukan amal baik dan tidak menyekutukan Tuhan dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun, dengan sesuatu apapun. Clear. Nabi Muhammad bukan sesembahan, Nabi Muhammad bukan Tuhan, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Makanya dalam satu riwayat hadis dikatakan, kalian jangan berlebihan memuliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuliakan Nabi Isa. Karena apa? Karena dia sampai menuhankannya. Sementara Nabi Muhammad SAW itu melarang kayak gitu. Jelas perintah ibadahnya, jelas menyembah satu Tuhan. Jangan sampai dipaksakan. Ya, ketika ada sebuah narasi lain, itu Anda memaksakan Nabi kami itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. No, itu nggak akan masuk. Islam itu jelas. Siapa yang diibadah itu jelas, posisi Nabi Muhammad itu jelas. Kamu mau narasi ngalor ngidul atau seperti apapun kemana, tidak akan menggugurkan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai ayat-ayat ini yang disampaikan. Loh, kalaulah waktu orang sahabat minum darah, jelas di situ Rasulullah melarangnya. Rasulullah itu banyak riwayat melarang itu dulu. Dan ini tidak ada kaitannya dengan ketuhanan. Tidak ada kaitannya. Beda dengan ajaran Anda. Karena di ajaran Anda dikatakan justru malah diperintahkan minum darah gitu. Barang siapa yang meminum darahku dan memakan dagingku, kan gitu kalimatnya. Yesus banyak, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, ini perintah kalau di dalam kitabmu. Makan daging dan minum darah Yesus, itu perintah di kitabmu untuk menuhankan gitu loh, ya kan. Kalau di kami tidak ada gitu. Bahkan pengabaran kematian Tuhan itu diperintahkan, dan di situ adalah indikasi kematian Tuhan dikabarkan, itu diperintahkan, lalu harus minum darahnya dan memakan dagingnya. Itu fakta di dalam kitabmu, perintah itu. Ya kan, barang siapa yang tidak memakan daging ini dan tidak meminum darahnya, atau barang siapa yang makan darah ini dan minum darahnya, ia telah mengabarkan kematian Tuhan tuh. Jadi makan dagingnya, minum darahnya itu tentang mengabarkan kematian Tuhan. Udah Tuhannya mati, dagingnya dimakan, darahnya diminum. Nah, yang tidak melakukan itu malah justru dia telah apa? Dia tidak mengikuti instruksi Tuhan. Itu di dalam kitabmu. Kalau di dalam Islam jelas mengenai masalah ilah, sesembahan, ilahu wahid. Tadi beberapa ayat dijelaskan.
jelaskan, bahkan mukhlisina, harus ikhlas, bersih dari menyekutukan Tuhan. Nabi Muhammad kami muliakan, betul, sangat mulia. Nabi Muhammad sangat mulia di pandangan kami. Kemuliaan Rasulullah SAW tidak dinaikkan levelnya sebagai Tuhan, sebagai sesuatu pencipta semesta, sebagai siapa apa ilah yang disembah. Tidak ada. Umat Islam tidak ada. Kalaupun ada yang menyembahnya, ada yang menuhankannya, jelas itu kategorinya musyrik. Ketika dia musyrik keluar dari Islam, kami diperintahkan taat kepada Rasulullah. Apa itu poinnya? Ya tentang masalah apa yang diajarkan oleh Nabi kami ikuti. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah tentang ajarannya, ketika perintah kami harus ikuti, apa yang dilarangnya kami jauhi, begitu. Makanya Edis itu dari dulu framing, maksa, cari remis karena dia menuhankan anak manusia, dia maksa umat Islam disuruh menuhankan Nabi Muhammad gitu loh. Ini aja dari dulu diulang-ulang. Padahal jelas lo mau paksa jungkir balik sampai istilahnya leher lo kepotong berkali-kali, umat Islam tetap fokus menyembah Allah yang satu. Kata Allah di dalam surah Yasin, wa ani buduni hada siratul mustaqim, menyembah kepada aku, kata Allah, inilah jalan yang lurus. Enggak ada perintah menyembah Nabi Muhammad. Oke, Afwan, lanjut. Oke, mungkin silakan. Edis, temanmu masih kabur lagi. Silakan, Dis. Iya, gara-gara Alif baru datang, jadi Alif ini nggak ngerti yang dibahas ya. Lid. Enggak. Tunggu. Aku jelasin ya. Kalau bisa ada jawaban juga dari tuduhan-tuduhan atau ya fakta-fakta yang diungkapkan oleh para pendapat. Baik, Jul. Baik, Jangan istilahnya jangan. Ya, saya bukan seorang pengecut, Jul. Dari tadi Jangan kebanyakan framing juga. Siapa Jul yang Jadi yang diskusi sama saya jadi banyak nih sekarang, Jul. Tapi kan lu senang. Yang ginian biasa lu senang. Oke, silakan, Dis. Ngomong boleh, tapi bukan giliran saya gitu loh. Ya, gini ya. Oke. Jadi gini yang saya bilang sama teman-teman ya. Di dalam Quran itu nggak ada perintah nyembah Yesus, nggak ada. Perintah nuhankan Yesus nggak ada. Di dalam Quran juga nggak ada perintah menyembah rai-rai, nggak ada. Di dalam Quran juga nggak ada perintah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, nggak ada. Tetapi orang-orang melakukan itu. Gitu loh. Orang-orang melakukan itu. Karena apa orang-orang melakukan itu? Nah, ini yang kita bahas. Ternyata gara-gara mereka taat tanpa batas. Taat tanpa batas kepada rahib-rahibnya. Kemudian taat tanpa batas kepada hawa nafsunya. Itu jadinya jatuh kepada mentuhankan. Nah, sekarang umat muslim mentuhankan Muhammad nggak gara-gara taat tanpa batas kepada Muhammad. Tadi kan udah saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran darah itu tidak boleh diminum loh. Tetapi para sahabat meminum darah Muhammad. Dan ketika darah Muhammad diminum, Muhammad nggak ngomong kamu melanggar Quran, nggak ada. Mana peduli Muhammad sama Quran di situ. Muhammad ngomong haram tubuhmu disentuh api neraka gara-gara minum darah Muhammad, gitu loh. Nah sekarang kalau pakai standar yang sama digunakan Muhammad, di situ Muhammad menghalalkan yang diharamkan nggak? Coba, dia menghalalkan yang diharamkan Allah nggak di situ? Udah jelas iya, ya. Nah sekarang ngomong ya gini, kita semua tahu ya bahwa Tuhan Yesus ya disalibkan, sebelum disalibkan itu Tuhan Yesus mengambil roti dan anggur serta berkata seperti yang tertulis dalam Matius 26 ayat 26 seperti ini ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap berkat, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah semuanya dari cawan ini, inilah darahku dalam perjanjian yang dia. Nah gini, saya mau jelaskan gini ya. Jadi Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes ya, Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Jadi untuk diketahui bersama ya, tidak ada satupun pengikut Gusti Yesus, ya baik yang pertama sampai detik ini, ya sampai detik ini yang meminum darahnya secara sungguhan. Karena semuanya itu hanyalah bahasa metafora dari Gusti Yesus yang kurang lebih memberikan makna bahwa tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman yang sejati, di mana setiap orang yang memakannya dan meminumnya berarti telah menjadi bagian dari dirinya, menjadi umat perjanjian baru yang wajib hidup sebagaimana Yesus hidup, karena darah Yesus dan tubuh Yesus diumpamakan hidup di dalam dia dengan roti dan anggur, bukan darah betulan. Ya, orang Kristen dari generasi awal sampai sekarang ini ya telah menjadikan perayaan khusus yang disebut perjamuan suci. Dalam perjamuan itu orang Kristen memakan roti sebagai lambang tubuh Yesus dan meminum anggur sebagai lambang darah Yesus untuk memperingati kembali apa yang pernah diperbuat Yesus kepada murid-muridnya terdahulu. Lalu bagaimana dengan Islam? Ya, bagaimana dengan Islam? Ya, Malik bin Sinan, ya ayah Abu Sa'id Al-Khudri telah menyedot darah dari pipi Muhammad dan menelannya. Ya, Nabi Muhammad bersabda, ludahkanlah itu. Malik bin Sinan menjawab, demi Allah, aku tidak akan minum. Diminum darah Muhammad itu, diminum. Ya, coba Dracula nggak itu? Saya tanya kamu, Anan. Ya, diminum. Berkatalah Muhammad, barang siapa ingin melihat penduduk surga, kemudian melihatlah orang ini. Lihat tuh, gara-gara minum darah Muhammad, dibilanglah itu penghuni surga. Gara-gara minum darahnya betulan. Betulan itu darahnya diminum. Bukan seperti Yesus yang mengatakan perumpamaan. Ya, jadi Muhammad itu ditentukan orang masuk surga gara-gara diminum darahnya. Ya, itu dibahas di dalam kitab Mafahim Yasibu Antusumha. Ya, nah kemudian
Saya ingin bertanya lagi ya, apakah ini bukan sikap berlebih-lebihan yang mengkultuskan Muhammad? Sedang salah satu yang diharamkan dalam Al-Quran itu jelas adalah darah. Tapi Muhammad sendiri ketika darahnya diminum, haram tubuhmu disentuh api neraka. Coba sentuh dulu ini, kalian kenapa nggak mau jawab? Cuman si Al doang yang berani jawab. Ya, si Al bilang, si Al menyalah-nyalahkan sahabat yang meminum darah itu loh. Si Al disalah-salahkan sahabat yang minum darah itu. Ya, gara-gara dia salah itu kata si Al tadi. Sekarang saya tanya, lu Muhammad dalam hadis bilang, sahabat itu generasi terbaik, kok berani-beraninya kamu salahkan? Generasi terbaik umat Islam itu para sahabat itu yang perang dan saling bunuh di dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala. Itu para sahabat yang dibilang Muhammad generasi terbaik. Yang minum darah dia itu generasi terbaik. Jadi sekarang kalian carilah darah Muhammad itu kalau masih ada bekas-bekasnya. Minum sedot. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Tunggu. Kores kapan masuk? Oke, Bang Zuma udah balik belum? Udah. Izin sedikit nanti. Ya, silakan Bang Al. Kasih Bang Al dulu deh. Oke, saya ajar dulu ya di sini, oke? Saya mau bungkam mulut framing dia ini. Ya, yang pertama ya, dalam Islam itu jelas ya. Dalam kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jelas, itu doktrin utama syarat menjadi seorang Muslim, bahwa beriman kepada Allah, mengilahkan Allah saja dan mengakui bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Jadi dibedakan di situ ada ilah, ada utusan. Ini clear ya. Ini rukun dalam Islam, rukun Islam. Jadi seperti yang udah jelaskan sebelumnya bahwa ini tidak merubah hukum-hukum yang lain ya. Mau edis mau jungkir balik mau framing gimana ini tidak merubah. Satu. Yang kedua, Al-Quran itu jelas ya, di samping Rasulullah itu sebagai utusan, dia sebagai qudwah, sebagai suri tauladan, dia hanya memberi contoh gitu. Dan dia maksum Rasulullah itu. Tetapi para sahabat itu tidak maksum. Para sahabat itu tidak maksum, tidak sama derajatnya dengan Nabi. Mereka itu hanya sahabat Rasulullah yang terbaik. Nah, dalam hal ini Al-Quran, syariat itu turun selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Bertahap Al-Quran itu turunnya. Dan hukum-hukum berkaitan dengan halal haram pun turun seiring, ya, bertahap juga, tidak sekaligus turunnya, ya. Nah, sahabat ini meminum itu karena dia belum tahu bahwa darah itu dilarang dalam Islam, diharamkan. Dia tidak tahu, jadi dia minum karena dia cinta, dia minum gitu. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa ini inisiatif pribadi dia gitu. Bukan karena perintah Allah maupun perintah Rasulullah. Jadi bukan bagian dari syariat, sehingga premis edisi mengatakan bahwa Islam menyembah Nabi Muhammad itu ya jelas kesalahan fatal dari Edis. Dia framing yang sangat ngawur gitu, nggak ada dalilnya gitu. Jadi istihad atau inisiatif pribadi seseorang karena ketidaktahuan dia itu dianggap mewakili seluruh ajaran atau syariat. Naif sekali Edis kalau begitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus melihat kalau Islam itu kepada sumber hukumnya, dilihat dari situ apakah ada memang dalil-dalilnya yang memerintahkan seperti itu. Kalau nggak ada ya nggak bisa dikatakan seperti itu. Oke. Nah kemudian terakhir ya bahwa tegas sekali lagi saya katakan bahwa tunggu ini timer kita hilang loh. Oh, timer hilang ya? Timer monitor. Aman lanjut. Biasa itu. Kalau Muslim ngomong nggak ada waktu biasa itu karena memang saya harus melawan. Iya, monitor. Oke, dalil-dalil cukup banyak ya. Kalau Edis mau mengatakan bahwa Muslim menyembah Muhammad, dia harus paham dulu dalam Islam itu doktrin Islam itu konsepnya seperti apa. Islam itu nama konsepnya adalah tauhid. Tauhid itu mencakupi kalau dalam surat Al-An-Nas itu ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ada ketiga itu dan tidak cukup hanya satu aspek rububiyah atau aspek uluhiyah atau mengabaikan aspek malikin nas saja. Tidak bisa Edis. Jadi ketiga aspek ini haruslah menjadi satu kesatuan baru dikatakan tauhid. Jadi taat saja itu tidak mewakili seluruh tauhid atau mentaati satu hukum saja tidak mewakili seluruh tauhid. Begitu juga aspek ilah saja seperti yang digembar-gemborkan Edis itu tidak mewakili seluruh tauhid. Tapi tauhid itu ketiga-tiganya menjadi satu kesatuan. Apa itu? Qul a'udzu birabbin nas. Rabb meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, memberi kehidupan, beri rezeki, memberi kematian ya, mengatur alam semesta. Itu Rabb. Kemudian ilah. Ilah itu apa? Ilah itu meyakini dengan hati bahwa Allah itulah yang dia ibadahi ya, itu abadahu, yang dia sembah, yang membuat dia tentram ya. Sakana ilahi, membuat dia merasa cinta, membuat dia rasa takut akan azabnya, mengharapkan akhawar roja, mengharapkan balasan seperti itu. Nah, kemudian malikin nas, meyakini bahwa Allah satu-satunya pembuat syariat, sehingga dia ketika ada hukum atau syariat bertentangan dengan hukum Allah maka itu tertolak. Jadi terlepas dari masalah minum darah tadi, kalau itu bertentangan dengan syariat ya itu tetap tertolak gitu. Tapi kalau seorang itu minum karena dia tidak tahu atau dia karena dia belum paham itu, ya itu dimaafkan dalam Islam ya, dimaafkan ya, selama dia memang benar-benar tidak tahu dan itu tidak menjadi hukum gitu kesalahan dia itu. Silakan Ustadz Alif kalau mau nambahin. Oke. Mungkin Kores mau nambahin. Nah, itu lanjut aja silakan. Habisin aja tanggung. Iya. Habisin ya. Oke ya. Nah, ini berbeda dengan dengan
Kristen, ya. Kalau Kristen, bukan pemahaman Edis maksud saya, menyembah rahib-rahib tadi dia katakan. Muslim tidak punya rahib, tidak pernah Muslim itu menghalalkan kehidupan kerahiban, itu tidak boleh. Kenapa? Ibadah seorang Muslim itu di samping dia beribadah menyembah, dia juga harus mentaati syariat atau hukum, dan dia juga harus punya keyakinan bahwa menciptakan alam semesta itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak hanya aspek ilah saja seperti premisnya Edis. Oke, sekian, terima kasih. Oke, monitor sebentar, Ardiansyah. Halo. Oke. Bisa fasilitasi ini timer. Ntar dulu ya. Kalau timer ntar dulu ya. Oke, nanti aja ya. Oke. Hah? Lanjut. Enggak sekarang. Oh, belum bisa kalau sekarang. Belum bisa. Gimana? Biar ada lanjut. Tunggu ya, aku bisa sih, cuman aku lagi masak pula. Iya, makanya enggak banyak yang ini, soalnya harus buka komal saya. Oh ya, tunggu sekali satu trip. Siap, Oke, lanjut. mungkin silakan Dis. Ya, baik ya. Jadi pertama-tama yang mau saya bilang sama teman-teman muslim begini, teman-teman ya. Tadi saya sudah jelaskan loh. Ya, makanya saya bertanya-tanya ini, apa jangan-jangan waktu lebaran haji kemarin sapi-sapi yang makan sampah di Bantar Gebang itu kalian makan atau bagaimana gitu loh. Saya mohon maaf sampai ngucapin ini loh teman-teman. Mohon maaf sekali yang sedalam-dalamnya. Tadi kan saya udah jelasin loh teman-teman. Ya, saya itu tidak pernah bilang bahwa Muhammad itu Allah. Saya nggak pernah bilang Muhammad itu pencipta langit dan bumi. Nggak pernah loh. Tetapi Muhammad itu disembah seperti Allah. Diibadahi seperti Allah. Sebagaimana orang-orang yang menyembah rahib-rahibnya. Kan ada tuh rahib-rahib dituhankan, rahib-rahib dan alim ulama. Kan ada juga tuh yang namanya nafsu dituhankan, diilahkan. Makanya tolong dong kita bicara dulu, mengilahkan itu apa sih? Gitu loh. Mengilahkan adalah sebuah perbuatan bla 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 bla. Nah gitu loh. Ya, karena Isa pun diilahkan. Isa di dalam Quran itu dia bukan Allah tapi diilahkan dia. Rahib-rahib juga seperti itu, hawa nafsu juga begitu. Makanya bicara dulu arti pengilahan adalah bla bla bla, itu baru diskusinya enak. Ya. Nah, kemudian Al tadi sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan sahabat. Al, ya, kenapa sih kamu ngarang bebas bahwa di situ belum ada ayat tentang pengharaman darah? Dari mana kamu tahu bahwa di situ sudah ada pengharaman darah? Nggak ada, Al. Kamu bilang Quran diturunkan selama 22 tahun, 22 hari. Kamu ngarang bebas kamu. Ya, Al-Quran itu diturunkan dalam satu malam. Itu ayat Quran yang ngomong. Ya, Quran diturunkan dalam satu malam Lailatul Qadar. Itu Quran yang ngomong, tapi karena memang kamu dan teman-temanmu umat muslim mayoritas sudah kepercayanya sama ulama dan rahib-rahib. Jadi kamu nggak percaya lagi sama apa kata Quran. Quran ngomong, Quran diturunkan dalam satu malam Lailatul Qadar. Kamu nggak percaya itu? Nggak percaya? Jangan. Quran diturunkan 22 tahun aja itu. Karena apa? Karena memang, ya ini yang saya dapat ya, dari diskusi dengan muslim-muslim di luar negeri ya. Mereka itu bilang begini sama saya. Saya itu menangisi saudara-saudara saya muslim. Kenapa? Mereka itu sudah percaya dengan ulama dan hadis-hadis. Quran udah nggak dianggap lagi. Di masjid yang diomongin itu tafsir, yang diomongin itu pendapat ulama, pendapat ini. Mereka bunuh-bunuhan, cakar-cakaran gara-gara itu. Ya, ngeri kawan, ngeri. Ya, makanya janganlah kalian tuhankan itu Bukhari, jangan kalian tuhankan itu pendapat-pendapat ulama, jangan kalian tuhankan itu imam-imam mazhab. Berhenti, tobat kalian kembali kepada Quran. Kembali kalian kepada Quran kalian. Sampai saya yang seorang Kristen ngomong sama kalian, bertobatlah kalian, kembalilah kepada Quran. Ya, biar kalian jangan jatuh kepada penyembahan rahib-rahib, alim ulama, para pengarang hadis, para imam-imam mazhab, ya, yang mereka sendiri satu sama lain saling cakar-cakaran. Kenapa kalian tidak mau kembali kepada Quran? Ya, Quran mengatakan, ya, di dalam di dalam Al-Jasiyah ayat 6, ya, maka dengan hadis mana lagikah kamu akan percaya? Tuh, maka dengan hadis mana lagi tuh? Kata hadis di situ itu merujuk pada Quran itu. Coba yang teman-teman yang nonton ya 1300 buka Quran surat Al-Jasiyah ya surat ke-45 nomor 6. Dikatakan, maka dengan hadis mana lagi kamu akan percaya? Ternyata muslim malah percaya kepada hadis Bukhari, hadis ini, hadis itu, hadis ini, hadis itu, yang mereka ujung-ujungnya doi-doikan sendiri karena udah pusing. Ya Al, jadi Al, kalau kamu berani menyalah-nyalahkan sahabat yang meminum darah Muhammad, sedangkan Muhammad sendiri malah mengatakan orang yang meminum darahnya itu diharamkan oleh api neraka, berani-beraninya kamu menyatakan Muhammad itu salah.
Dan kamu harus menggunakan standar yang digunakan Muhammad. Maka para sahabat yang meminum darah Muhammad itu sudah menghalalkan yang haram dan itu sudah menyembah menurut definisi Muhammad. Silakan. Oke, habis. Oke, sebentar, tunggu Pak. Gimana ya, Gurunda juga semuanya. Kalau begini terus terlalu banyak yang mau nabok si Edis, terlalu banyak. Kita juga nggak mungkin kan, nanti dia lebay-lebay. Iya, makanya saya ngomong dulu. Makanya saya ngomong mulu. Karena kalau begini terus kayaknya diskusinya juga tidak berkembang. Walaupun memang semua guru-guru kita semua jawabannya edukasi buat di bawah. Cuman kalau soal kayak begini, gimana Gurunda mau dilanjutin terus atau gimana? Nanti mau Sebentar Edis. Bukan karena ini yang murtad kalau begini terus Edis biar ngomong. Saya dikit aja nanti. Saya dikit saja menjelaskan makna ilah itu ke Edis. Nanti makanya. Keterusan, Bang. Nggak, kalau kita ikuti dia, ya kita akan keterusan. Memang Edis ini kan tujuannya itu. Jadi biarkan kembali aja. Itulah kenapa dari awal saya lebih setuju ya jangan ada yang di luar gitu. Oke, mungkin kita kembali ke Bang Zuma aja. Ya, kan? Ardi udah bisa timing? Jangan. Oh, ya udah aku timer aja. Ardi? Nggak apa-apa, aku yang timer aja. Nggak apa-apa, aku yang timer. Oke, izin ya teman-teman Gurunda, izin ya. Oke. Saya ditelepon apa maksudnya ini Bang Handi pesan tempat. Iya, aku. Siap. Ya. Tunggu. Gurunda, aku 5 menit boleh nggak? Iya, silakan. Sebenarnya sudah selesai kita dari tadi. Penjelasan Dinda Naja itu udah selesai sebenarnya. Cuman orang ini kan namanya juga nggak ada isi. Aku pengen ngejelasin Kristennya, Gurunda. Pengen ngejelasin Kristennya. Ditambah lagi Bang Al jelasin udah sebenarnya. Memang lu ngomong gua mau izin tanpa waktu. Aki Kores mau izin 10 detik boleh nggak? 10 detik. Jangan lagi nanti. Kalau kita ikuti, tunggu aku dulu. Aku pun geram pengen jawab si Edis mah gampang sekali. Cuman nanti kalau kita ikuti, terakhir semua jadi ikut ngomong. Nah, sini Edis ke mata di sini Dis. Kita bawa dari almanhaj.org.id ya, definisi ibadah. Sini Dis, mata ke sini Dis. Definisi ibadah ya, nih. Nah, di sini ya, definisi ibadah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Nah, ini tunduk Dis, ya. Tuh, tunduk. Nah, yang bikin fatal dalam kekristenan, tunduknya ini bukan kepada Tuhan. Nah, nanti yang poin satunya, ibadah adalah taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Nah, kan gitu ya. Nah, ini kalau kita terapkan ke dalam kekristenan, kawan-kawan, ada kata tunduk, kata taat melalui lisan. Perhatikan, ini kocaknya kekristenan. Nenong. Efesus 5 nomor 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Suami jadi ilah. Melalui lisan suami, maka suami ini seperti Tuhan. Ini loh. Kayak gini kalau nabok. Tuh, suami dalam kekristenan adalah Yesus itu sendiri. Gitu Dis. Efesus 5:22, nggak bisa kabur lu. Nah, terus kemudian di dalam Al-Manhaj dikatakan, ini ada kata taat. Taat itu kepada Allah. Perhatikan kalau kekristenan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Ngeri. Majikan punya pembantu, pembantunya harus menganggap majikannya ini Kristus. Ini. Jadi Efesus 5:22 dan Efesus 6 nomor 5 menjelaskan bagaimana majikan-majikan yang punya pembantu dan juga suami-suami orang Kristen itu menjadi Yesus di dalam kekristenan. Karena kalau hamba-hamba harus taat itu bukan kepada Tuhan, kepada Tuan. Nah, tuh. Ini gimana Edis mau bantah? Makanya Edis tuh nggak mau dialog sama Kores kalau bahasanya soal nyembah-menyembah. Karena nanti ditabok pakai Efesus 6 nomor 5 dan Efesus 5 nomor 22. Nah, gini. Efesus 5:22 ya. Jadi suami jadi Yesus, majikan jadi Yesus dalam kekristenan ikhwan, gitu. Ini kita pakai konsep Edis. Tewas nggak tuh konsepnya Edis? Tewas. Berikutnya sekarang soal darah ya, soal darah. Si Edis ini bilang umpama-umpama. Edis perhatikan Matius 22. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti ya, roti. Ambillah makanlah, inilah tubuhku. Ini roti, ini adalah daging keilahiannya Yesus. Bukan daging kemanusiaan. Jadi memang apa ya? Memang konsepnya tuh kacaunya tuh di situ. Tuhan menyuruh umat-umatnya untuk memakan dagingnya. Nah, ini roti ini bukan umpama, Dis. Roti ini daging keilahan. Kenapa lu bilang ini umpama? Kalau umpama terus daging keilahannya apa? Gitu loh. Inilah tubuhku kata si Yesus. Artinya apa? Roti daging keilahan, anggur itu adalah darah keilahan. Nah, inilah blundernya Yesus gitu loh. Di mana Nabi Muhammad enggak menyuruh sahabatnya minum, kalau Yesus dia nyuruh-nyuruh. Kenapa? Karena nggak ada yang mau makan darah dan daging Tuhan. Yesus sampai harus mengemis-ngemis untuk menawarkan. Gitu. Jangan lu bilang umpama ini daging Allah ini roti, ya. Gitu loh. Harus terima kenyataannya, Dis. Ini pakai konsep lu, gitu. Ketika lu bilang Nabi Muhammad adalah ilah, maka suami Kristen ilah,
Dan majikan-majikan yang beragama Kristen itu ilah juga. Makanya untuk kaum muslimin, kalau bekerja jangan kepada orang kafir. Karena dalam keimanan mereka menganggap dirinya yang bos ini adalah Yesus itu sendiri ya. Efesus 5:22, Efesus 6 nomor 5 dan juga Matius 26 nomor 6 gitu loh. Gimana mau bantai di sini coba? Pasti nggak akan dibahas ini. Lari dia. Dia akan kejang-kejang dan nanti ngincar muslim yang lain gitu. Supaya narasinya bisa melayang-layang di atas permukaan air gitu. Gimana mau bantai ini, Dis? Coba. Nanti Edis bilang, oh ini kan nggak bisa boleh dong ini tidak ditaati kalau tuannya melenceng. Nggak bisa, harus taat pada tuanmu di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti Dis, kamu taat kepada Kristus, selamat datang di kebenaran. Nggak bisa kabur loh di sini. Nggak boleh jadi. Kalau ada orang Kristen melanggar tuannya, maka dia tidak taat kepada Kristus. Gitu Dis. Itu paling 1,5 menit silahkan oleh Asatidz. Waalaikumsalam. Bang Al masih ada atau gimana? Siapa yang mau pakai 1,5 menit ya? Kalau nggak ada aku habisin. Oh ya udah, tinggal dulu. Boleh. Jadi sudah jelas Efesus dan seperangkat kemudian pernyataan-pernyataan Paulus itu yang ditaati. Yang diikuti adalah aturan, ketetapan dan hukum daripada siapa? Paulus. Maka Kristen adalah mempertuhankan, mengilahkan Paulus. Itu jelas itu. Hari ini Kristen berbondong-bondong menuhankan manusia bernama Yesus. Itu keinginan siapa? Keinginan siapa? Agar manusia Kristen menyembah anak Maria ini mengilahkan. Itu atas keinginan siapa? Paulus. Tadi dia mengatakan, siapa sih di sini mengatakan bahwa tidak ada orang Kristen yang kemudian mengilahkan. Yesus mengatakan dengan jelas di dalam kitab Anda sendiri. Dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah sekarang ketika dikatakan Allah di sana, ternyata di dalam pengajaran Paulus sangat jelas menerangkan bahwa Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Noise. Ya, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jelas sekali. Tidak bisa dipungkiri ketika kemudian Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Roma 9 nomor 5 nomor 6. Yesus itu adalah Allah. Nah sementara Yesus mengajarkan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar itu? Yang di langit. Menurut Paulus siapa Allah yang benar itu? Yesus. Nah sekarang siapa yang mengaminkan perkataan Yesus, perkataan Paulus bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia? Ya Kristen. Itu pengakuan siapa bahwa Yesus itu adalah Allah? Paulus. Maka Kristen adalah penyembah Paulus karena mengikuti, mengilahkan, mentaati apa yang Paulus ajarkan. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini menyembah manusia selain mengiyakan dan melakukan keinginan Paulus. Maka Paulus adalah Tuhannya Edis. Bang Jumlah. Selesai. Ya, silakan Des. Ya. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang. Ini Bang B7. Ya harusnya jangan kamu naikin, Jul. Iya, dia Kristen juga. Dia Kristen juga. Ya udah dibawa dulu ya. Yuk. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi lagi-lagi besok ya untuk panitia kurban, tolonglah kalau sapi-sapi, artinya jangan sampai sapi-sapi yang makan sampah di Bantar Gebang itu dijadikan sapi kurban, karena nanti takutnya kalau dimakan jadi begini lemotnya orang nangkep. Gini loh ya teman-teman, saya bilang Jul ya, kalau kamu mengatakan kami mentaati Paulus, menuruti kemauan Paulus itu menyembah Paulus, menjadikan Paulus sebagai ilah. Saya sepakat sama kamu, Jul. Sepakat sama kamu. Masalahnya, kami itu bukan mentaati Paulus, Jul. Kami itu mentaati firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Makanya di dalam Bible itu tidak ada nabi-nabi yang ditaati, tetapi perkataan Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Jadi mentaati firman Tuhan yang disampaikan nabi, mentaati firman Tuhan yang disampaikan Paulus, bukan mentaati nabinya, karena nabi itu sendiri, Paulus itu sendiri berbuat kesalahan. Nah masalahnya di dalam Islam, kalian itu mentaati firmannya Muhammad atau firmannya Allah? Coba. Firmannya Allah atau firmannya Muhammad yang ditaati? Muhammad ngomong gini loh dalam hadis, barang siapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Aku loh di situ, aku. Coba kamu pikir dulu, yang kamu taati itu Muhammad yang sudah di kuburan atau Allah? Yang kamu taati itu Muhammad, Muhammad. Makanya kamu itu diatur oleh Muhammad yang mohon maaf sekarang sudah meninggal di kuburan. Bayangkan Muhammad yang ada di dalam kuburan mengontrol kamu untuk melakukan ini dan itu. Karena apa? Karena semua omongannya harus kamu turuti. Bukan omongan Allah loh. Seandainya omongan Allah yang dituruti, berarti kamu mentaati Allah, bukan mentaati Muhammad. Nah masalahnya kamu mentaati sama Muhammadnya. Gitu loh.
Kan ini yang kalian nggak bisa bedakan. Mentaati Nabi dengan mentaati firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Nah, sementara kalau kamu bilang bahwa semua perkataan Muhammad itu adalah wahyu dari Allah, seperti ayat Quran mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Seandainya itu benar, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad karena apa yang Muhammad ucapkan? Bayangkan itu. Coba pakai logikamu. Quran bilang tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali yang diwahyukan. Sementara Quran yang sama bilang Allah menegur Muhammad karena apa yang keluar dari mulutnya Muhammad. Ngeri gak itu kawan? Ngeri. Kalau saya jadi kamu Jul, berhenti saya jadi Islam Jul. Kenapa saya bilang berhenti jadi Islam? Karena Al-Quran ngomong tidak keluar dari mulut Muhammad itu kecuali wahyu. Tapi Quran juga ngomong Allah menegur karena apa yang keluar dari mulutnya Muhammad. Ngeri itu kawan. Logikamu dipakai Jul, pakai logikamu. Ya. Coba kamu pikir-pikir dulu itu. Kemudian saya tanggapi tadi si Calvin Kores ya. Begini Calvin, Yesus tidak pernah menyuruh minum darahnya betulan. Tapi Yesus mengambil anggur. Yesus tidak pernah menyuruh minum darahnya betulan. Tapi Yesus mengambil anggur dengan mengatakan inilah darahku, bukan darah dia betulan. Ya, kemudian roti inilah tubuhku, bukan tubuh dia betulan. Ya, makanya itu jadi peringatan sampai detik ini. Sebenarnya itu ada dalam kitabmu itu Calvin. Kau baca itu apa yang menjadi peringatan tentang turunnya makanan dari langit itu dalam Quran. Kau baca itu. Saya prihatin ya. Saya itu udah belajar Islam sampai jauh ya. Ya, saya udah belajar Islam sampai jauh. Yang ada sekarang itu umat muslim itu sudah percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Apa kitab-kitab sesudah Al-Quran? Bukhari, kitab Mahzab, pendapat ulama, pendapat ini, pendapat itu. Itu kitab-kitab sesudah Al-Quran. Sementara Quran ngomong apa? Kitab Al-Quran ini membenarkan yang sebelum, bukan sesudah. Ya, tapi kalau kalian malah berpikir kebalik, dibalik dulu, harus dibalik. Quran ngomong, Quran ini diturunkan dalam satu malam Lailatul Qadar. Kalian bilang, oh nggak boleh satu malam, harus 22 tahun, 23 tahun, 22 hari, 22 detik, 22 menit, harus gitu. Inilah saya bilang, saya prihatin sama kalian, prihatin. Ya, kembalilah kalian kepada Quran biar kalian tidak jatuh kepada penyembahan Muhammad dan penyembahan para ulama kalian. Begitu ya, karena temanya penyembahan, jangan kemana-mana. Si Edis Efesus 5:22 sama Efesus 6 nomor 5 dilewat begitu saja. Oh, lupa. Guncang ya, Dis ya? Lupa. Habis ini. Jangan. Oke. Silakan Bang Juma. Guru aku dulu boleh? Ya, silakan, Dek, silakan. Ya, guncang Edis. Efesus 6 nomor 5 sama Efesus 5 nomor 22 dilewat sama dia. Kenapa? Karena di situ ada perkataan ini nih, Ikhwan nih. Ini nih. Takut banget ya. Seperti kamu taat kepada Kristus. Efesus 6 nomor 5. Ini untuk majikan. Itulah kenapa VOC bisa abad-abatan di Indonesia. Dan juga Italia bisa berabad-abatan di Uganda dan Liberia gitu. Ini karena ini Efesus 6 nomor 5 ini loh. Ini emang racun ini. Nah, terus berikutnya yang ini. Nah, di sini ada kata Efesus 5:22, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lari dia ke Islam karena menutupi ini. Loh, ada Kores, gua bahas terus ini sampai mati. Gua bahas terus ini. Bayangin masa lisan suami jadi seperti kepada Tuhan. Ini kan orang gila, keimanan gila ini. Ya Yesus jadi banyak. Semua suami orang-orang Kristen itu Yesus. Tuh, T-nya gede ya Tuhan. Hancur. Terus di gini ya. Di mana ya di Efesus mana nih? Matius 6:26, di mana inilah tubuhku tapi bukan betulan. Ini roti ini tubuh kealahannya kalau bahasa Kristen. Tubuh kealahannya bentuknya roti. Tuhan lu punya badan dua. Pertama yang daging manusia, kedua yang daging roti. Terima kenyataannya, bre. Terima. Ini untuk pribadi putra, dia punya dua badan, badan roti sama badan tubuh. Ya kayak gini aja mau takia Korintus kerjaannya. Berikutnya Dis, perhatikan sini Dis. Kalau lu menyuruh kami untuk kembali ke Al-Quran, tinggalkan hadits yang dimana hadits adalah perkataan Rasulullah, lu bakar semua perkataan Yesus, Paulus, Yohanes, dan juga Filipus, lu sisain sisa Allah Bapa doang. Itu cuma muncul segede kartu kredit perkataannya. Percaya sama gua. Lu bakar ini, nih dari Matius 1 nih ya gua buka ya. Nah, ini misalnya Matius 1 nih ya. Ini lu bakar ini nih. Lu jangan standar ganda gitu loh, nyuruh kami kembali ke Al-Quran, perkataan Allah semua, tapi ini perkataan-perkataan orang-orang Yunani bernama Matius masuk semua di sini. Ngapain ini di imani, ngapain? Ini bakar, hilangin. Kan lu abad ke-16 pernah bakal biblosnya orang Yahudi kan, sama biblosnya orang Protestan. 2023 ulangi lagi aja, sisain perkataan Allah Bapa. Mentok Lukas 9:25, Matius 3:16, cuma sisa 2. Nangis nggak tuh? Ini bakar semua. Perkataan manusia diimani coba. Yohanes 1 ini nih, ini yang paling parah juga nih. Yesus nggak ngomong, Allah Bapa nggak ngomong. Wah, ini mana si Yohanes? Yohanes nih ya. Nah ini bakar ini nih. Nah nih,
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini kan fitnah ini, bakar. Nggak usah dipakai. Standar ganda aja lu kerjaannya. Sisa berapa perkataan Allah Bapa di perjanjian baru lu kalau dibakar semua perkataan manusia? Sisa berapa gua tanya? Udah kabur-kaburan, data gua nggak mau dibahas ya lu dari tadi. Lu cengenges-cengenges, datang gua kan lu bingung kan data gua mau dibalasnya kayak gimana, ya nggak? Roti dibilang itu bukan daging betulan, tertulisnya inilah tubuhku, kok tubuh kalahan jatuhnya. Yesus lu kan duinatur. Lu makan konsep lu sendiri, gua pakai konsep lu, gua muntahin lagi ke muka lu. Nggak bisa lu bantah kan? Thank you, tafadhal. Iya, saya simpulkan ya, bahwasanya apapun yang dinarasikan oleh Edis, hari ini tidak pernah kita menemukan kemudian ada Islam yang mempertuhankan atau mengilahkan dalam hal ini, menuhankan Nabi Muhammad SAW dengan mendudukkan dia setara atau adalah Allah itu sendiri. Itu jelas. Apapun narasi Edis, tak ada manusia Islam yang mensetarakan Rasulullah Muhammad SAW yang hanyalah Rasul dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang adalah pengutus Rasul. Selesai di situ. Tapi fakta yang ada yang kita lihat sekarang ini adalah sehebat apapun Edis menyangkal bahwa manusia Kristen mempertuhankan Yesus, menggantikan Allah Bapa dengan menggunakan Allah Anak, yaitu Yesus. Dari mana ketaatan itu muncul? Perintah mana yang menjadi acuan Kristen mempertuhankan Tuhan Anak ini? Paulus. Siapa yang mengajarkan kemudian ketetapan hukum-hukum dan aturan mempertuhankan anak Maria? Paulus. Maka kalau kita kembalikan kepada tuduhan Edis, jelas sekali bahwasanya Kristen ini adalah pentuhan Paulus. Kenapa? Ketetapan hukum-hukum dan aturan-aturan beragama yang diajarkan oleh Paulus menjadi patron orang Kristen mempertuhankan anak Maria. Tuhan tidak pernah mengajarkan menuhankan Yesus, begitu juga Yesus, tapi Paulus. Iya, waktunya habis. Iya. Ya mungkin ini si Demian sudah kembali, kira-kira mau kembali 2 lawan 2 atau gimana? Boleh aja Bang Edis, saya nggak ikut dari awal. Boleh. Nanti habis itu Bang Demian ya, saya bisa bicara dulu ya. Halo? Kau udah ikut dari awal, cuman aku lah jadi bukan kau yang ikut dari awal. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Dis. Oh ya. Gimana, udah bisa mulai? Yuk lanjut. Baik ya. Saya tanggapi dulu dari si Alvin tadi ya, Kores ya. Gini, makanya kalau baca Bible itu jangan seperti baca Quranmu, satu ayat cukup ya, nggak ada sambungannya dengan ayat yang lain. Kalau kamu baca itu, ya, hai istri-istri, aku taatlah kepada suamimu. Nggak berhenti di situ. Tunduk, tunduk. Ini waktu siapa ini? Lihat dong, jangan bohong, tunduk. Ini bisa di-reset lagi aja, Jul. Reset lagi aja. Edis, lu jangan. Edis, ini di sini tunduk ya, tunduk, bukan taat. Level 2 ini. Ini level 2. Gelagapan ini. Ini enggak, lu jangan bohong-bohong. Lanjut. Gelagapan ini kayaknya. Gelagapan ini. Iya. Oh iya, makasih. Taruh aja situ, Pak. Udah? Jadi begini. Baca Bible itu harus dibaca secara sepenuhnya. Kalau istri diperintahkan untuk taat dan tunduk kepada suami, suami juga diperintahkan untuk taat dan tunduk kepada Yesus, kepada Kristus. Jadi nggak berhenti di situ. Jadi bukan penghambaan diri kepada suami yang suaminya tidak menghambakan diri kepada Yesus, tidak. Karena jatuh-jatuhnya nanti itu adalah penghambaan kepada Allah Bapa. Makanya dalam Bible itu dikatakan kepala dari jemaat adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Bapa. Jadi jatuh-jatuhnya kepada Bapa gitu loh. Jadi menghambakan diri kepada Yesus otomatis menghambakan diri kepada Bapa. Menghambakan diri kepada Roh Kudus otomatis menghambakan diri kepada Yesus, otomatis menghambakan diri kepada Bapa. Menyembah Roh Kudus otomatis dia menyembah Yesus dan otomatis dia menyembah Bapa. Karena Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu. Sekarang masalahnya kalian tidak mengakui Muhammad dan Allah itu satu. Tapi taat sama Muhammad setara dengan taat sama Allah. Ya Muhammad ngomong gini, barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Muhammad yang ditaati pertama. Ya, jadi kamu itu harus taat kepada Muhammad, baru kamu taat sama Allah. Gitu loh. Makanya kalau kamu nggak mengakui Muhammad dan Allah itu satu, berarti ada dua yang kamu taati itu. Kamu harus percaya juga bahwa sebenarnya Allah itu di dalam diri Muhammad. Ujung-ujungnya kamu itu jatuh-jatuhnya nanti, paham kamu itu jatuh-jatuhnya nanti seperti Kristen, cuman kamu malu ngakuin itu. Ya, makanya kalau kami diskusi di luar itu sudah dikatakan Muhammad was the fake Jesus. Muhammad itu adalah Yesus palsu. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang kembali ke sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersama-sama telah menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen dan juga Bro Edis bersama dengan Ustadz Zuma, dan kita bisa memberikan penilaian terhadap setiap data bahkan argumentasi yang mereka bawakan di malam hari ini. Apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya?
Dan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen dan juga pro-edis, mereka sangat menguasai bahan mereka, dan bahkan mereka bisa juga mematahkan setiap argumentasi dari Ustadz Tsuma, sehingga alhasil membuat Ustadz Tsuma sendiri kewalahan dan juga terus mencari cara untuk bagaimana dia mau menyerang iman kekristenan. Dan memang biasanya kalau kita melihat Ustadz Tsuma ketika dia menyerang iman kekristenan, pasti ya dia menggunakan ayat-ayat Alkitab yang dia tafsirkan dengan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Bahkan juga literatur yang dia pakai atau dia gunakan untuk mendukung setiap argumentasinya itu biasa dia ambil dari sumber-sumber yang orang Kristen sendiri tidak percaya, atau itu sumber yang sesat seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen secara luar biasa bisa membungkam Ustadz Tsuma, bahkan juga bisa mereka membantah setiap pernyataan bahkan argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Tsuma. Dan ya memang kalau kita melihat ya, ketika Bro Edis dan juga para apologet Kristen selalu mempertanyakan tentang iman mereka, pasti mereka selalu berusaha bagaimana supaya lawan debat ini kewalahan. Seperti itu, para apologet Kristen ini kewalahan dengan mereka berusaha untuk mencari cara dan juga celah untuk seperti mau mengalihkan pembicaraan dan juga mengalihkan fokus dari pertanyaan yang ditanyakan seperti itu. Ya karena apa? Ya karena kalau kita melihat mereka memang sangat begitu tertarik membahas tentang iman kekristenan. Dan mereka sangat tertarik membahas tentang ketuhanan Yesus Kristus, bahkan juga isi Alkitab seperti itu. Sepertinya kayaknya mereka punya suatu entah itu masalah pribadi atau apa, sehingga mereka dengan begitu luar biasanya ingin terus menyerang iman kekristenan seperti itu. Ya tidak menjadi masalah ya, kita hanya bisa berdoa supaya ketika firman Tuhan itu disampaikan, diberitakan, kebenaran itu dibukakan, mereka boleh melembutkan hati mereka untuk menerima firman tersebut, yaitu Yesus Kristus, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan, keselamatan yang sejati yang ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan ya kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar baik ke setiap orang yang selalu saja juga mengusik-musik iman kekristenan, supaya melalui debat atau diskusi yang dihadirkan oleh para apologet Kristen, banyak orang yang bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, jalan yang benar, jalan yang menuju lurus, jalan yang menuju keselamatan yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Oke teman-teman, kiranya melalui debat ini juga kita bisa mendapatkan suatu pelajaran yang penting, berharga, untuk membuat kita semakin hari semakin lebih lagi kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berkenan di hadapan Allah. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.